connecting. Alhamdulillah bisa. Oke, teman-teman, sekali lagi ya. Ya, kita akan sesi santai aja hari ini. Kemarin mungkin ada cerita-cerita dari teman-teman yang eh, bisa jadi referensi kita semua ya. Entah itu hari ini atau hari kemarin ataupun mungkin keinginan teman-teman yang akan datang seperti itu. Ini backsoundnya agak beda ya, karena eh kayaknya backsound ini lagi bagus-bagusnya ya. Kalau aku lagi denger ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi tadi Qadarullah ya. Dari Pelaju ujung sampai ke KM14 itu kurang lebih aku menempuh sekitar 24 kilometer ya. Dari tempat kerja ke rumah dan bolak-balik seperti itu. Tadi kalau aku agak sedikit lama ya dengan rekan-rekan tadi kayaknya bakal telat teman-teman. Tapi Alhamdulillah Allah mudahkan kita bertemu di waktu yang tepat ya, meskipun aku masuknya 20.02 tadi teman-teman, mohon maaf telat 2 menit seperti itu karena persiapan ganti baju dan yang lain dulu seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang pulang ya dari pekerjaannya atau mungkin pulang dari studinya atau pulang dari belajar kelompoknya, apapun itulah. Yang jelas teman-teman sudah meluangkan waktu di sini, ini merupakan sebuah anugerah ya dari Allah dan kemudahan dari Allah tentunya untuk kita dapat belajar bareng-bareng kayak gitu. Oke, 2 menit lagi aku akan mulai teman-teman. Insyaallah. Ya, salam kenal juga Kak. Semoga betah-betah ya di sini ya. Karena di sini sebenarnya sesinya belajar bareng teman-teman. Jadi konsep bela diri itu ya kita belajar bareng-bareng ya bagaimana menjadi seorang muslim yang tentunya bisa bersama-sama ya. Kita tuh taat kepada Allah tentunya. Bisa saling mengingatkan, bisa juga saling support, bisa juga saling ya bertegur sapa lah ya. Bertegur sapa atau menanyakan kabar dan yang lain. Dan tentunya bela diri ini salah satu episode yang betul-betul insya Allah ya, semoga membuat kita itu menjadi jauh lebih tenang teman-teman untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan kita besoknya, lusa, ataupun hari-hari berikutnya seperti itu. Jadi kita udah melewati dengan aku ya, dengan aku pribadi, mungkin kalau aku nggak salah ingat ya, itu dari episode 17 ya teman-teman. Ya, salam kenal semua. Ya, salam kenal ya. Nanti aku akan perkenalkan diri ya. Nah, ini udah 20.13. Kita langsung mulai aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita ya untuk berkumpul di sini teman-teman. Tentunya dengan niat karena Allah ya. Karena Allah pertemuan ini bisa terjadi teman-teman. Dan karena Allah juga hati teman-teman tergerak ya untuk join di kegiatan pada malam ini, tentunya di episode Benar Diri. Dan tak lupa juga kita curahkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita semua berharap syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan perkenalkan teman-teman, mungkin ada yang baru join ya, atau mungkin ada yang kita pernah ketemu di luar, atau mungkin seperti apa. Perkenalkan, nama aku Reki Prima teman-teman. Saat ini tentunya aktivitasku lebih banyak bekerja ya. Bekerja dan tentunya ada juga sosialnya. Kemudian ada juga ya cukup bermacam-macam ya aktivitasku ya. Salah satunya ini teman-teman. Salah satunya ya belajar terkait dengan agama gitu teman-teman. Memperbaiki diri, kemudian juga belajar dengan statis dan juga tentunya Islam ini cukup luas teman-teman ya. Jadi kita bisa mencoba untuk mencari jalan-jalan yang memang tentunya jalan-jalan kebaikan ya, menuju satu, apa itu? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita kan diciptakan Allah itu di dunia ini tentunya tidak bukan dan tidak lain untuk beribadah kepada Allah ya enggak? Nah, cuman memang dunia ini adalah ujian teman-teman. Maka dari itu kita perlu banget untuk bisa melewati tahap ini. Kayak gitu. Sebagai menunjukkan bukti bahwasanya kita itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita apa menanam kebaikan, kemudian insya Allah kita akan memanen pahalanya, kemudian kita menjalankan syariat-syariat Allah tentunya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, itu merupakan salah satu proses ya.
proses teman-teman. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan juga kita tak lupa meyakini dan juga mengimani bahwasanya Rasulullah itu adalah nabi terakhir ya, yang tentunya Allah turunkan ke muka bumi untuk memberikan petunjuk bagi umat Islam tentunya teman-teman, dan yang lain-lain. Nah, jadi insya Allah dengan aku kemarin kita udah melewati berapa episode ya? 17, 18, 19, 20, dan malam ini 21 teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita masih bisa ketemu tentunya. Kalau teman-teman ingat di episode 17 itu kita berbicara tentang memaknai cinta Allah lewat ujiannya teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat ya. Kemudian di episode 18 kita itu bercerita tentang halalkan atau tinggalkan teman-teman. Oke? Episode 19 di Ramadan udah mau selesai, itu judulnya Ramadan hampir usai, saatnya riset diri kembali ke fitrah teman-teman. Dan episode 20 Rabu kemarin itu judulnya atau temanya kita berbicara tentang jatuh cinta tanpa kehilangan Allah teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih ingat dengan beberapa materi itu ya, dari 1, 2, 3, 4 episode sebelumnya teman-teman, itu merupakan satu kesatuan ya, yang tentunya menumbuhkan semangat kita teman-teman untuk bisa beribadah dengan Allah itu dengan cara atau versi terbaik yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, di sini aku nggak akan menjelaskan banyak materi teman-teman ya. Aku nggak akan banyak menjelaskan materi, tapi teman-teman boleh buat nanya apapun itu. Cuman supaya lebih halus ya teman-teman ya. Aku mungkin akan coba buat brainstorming dulu teman-teman, memantik dulu ya, supaya teman-teman mungkin ada pertanyaan atau seperti apa seperti itu. Nah, jadi teman-teman, malam ini insya Allah kita akan sedikit berbeda ya dari episode biasanya. Kita tidak akan banyak membahas materi baru teman-teman. Justru aku ingin kita belajar dari apa yang pernah kita lalui bersama di episode Benda Diri ini. Khususnya dari episode 17 sampai dengan episode 20 dan 21 sesi Q&A ini. Nah, karena seringkali teman-teman, jawaban yang kita cari itu sebenarnya sudah Allah hadirkan dalam hidup kita, teman-teman. Hanya saja kita itu belum sempat duduk sebentar, kemudian untuk benar-benar menyadarinya, teman-teman. Ya enggak? Nah, seperti salah satu dalam Quran surah Ar-Rod ya, ayat ke-11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Seperti itu, teman-teman. Ini BTW suaraku jelas ya? Oke. Aman ya suaraku masih ya teman-teman ya? Aku takut nanti teman-teman nggak denger lagi. Oke ya. Oke, Alhamdulillah. Kita lanjut berarti. Nah, maka malam ini teman-teman, dari firman Allah tadi ya, sesungguhnya bahwasanya keadaan kita itu nggak akan berubah teman-teman, sampai kita sendiri yang mencoba untuk merubahnya gitu. Jadi meskipun takdir itu sudah Allah tentukan ya, namun kita itu perlu namanya ikhtiar menjemput takdir tersebut teman-teman. Oke, jelas ya, Alhamdulillah. Ini takut sinyalnya juga nih. Alhamdulillah tapi ya, Allah mudahkan malam ini tentunya. Nah, maka malam ini teman-teman, kita itu akan mulai dari diri kita dulu ya. Dari diri kita teman-teman. Kita nggak ngomongin tentang orang lain, tentang si A, tentang si B, sampai si Z, nggak. Tapi kita ngomongin diri kita sendiri dulu. Nah, aku ingin ngajak teman-teman untuk bisa lebih jujur nih. Bukan ke aku ya, tapi ke diri kita sendiri teman-teman. Kita berusaha untuk jujur. Kelemahan kita itu seperti apa, kemudian apa sih yang udah kita lakukan, sehingga kita itu bisa keluar dari zona-zona kelemahan tersebut teman-teman. Nah, coba pelan-pelan kita ingat kembali ya, dari beberapa materi kemarin yang pernah kita belajar bareng-bareng tentunya, kira-kira bagian materi mana yang paling kena teman-teman? Dari episode 17, 18, 19, 20, kayak gitu. Kemudian bagian mana yang paling kena tadi, tapi sampai hari ini masih terasa sulit untuk teman-teman amalkan seperti itu, atau teman-teman implementasikan. Nah, mungkin ada yang merasa masih sulit istiqomah, mungkin juga ada yang hatinya masih sering gelisah, teman-teman. Atau mungkin ada yang sedang diuji dalam hubungan, keluarga, ataupun tentang perihal-perihal masa depan ya, kekhawatiran perihal masa depan. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, itu adalah hal yang sangat wajar. Karena kita seorang manusia ya. Kita tentunya Allah berikan rasa khawatir dan yang lain. Tentunya itu menjadi pengingat ya, atau pemantik teman-teman.
bahwasanya kita itu nggak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Seperti itu. Gantungan praktis untuk Aku izin dulu ya. Nah, teman-teman, ada satu nasihat ya dari Hasan Al-Basri, teman-teman, yang kalau teman-teman pernah dengar ya, yang sangat dalam. Tentunya beliau mengatakan, janganlah engkau merasa aman dari ujian, teman-teman. Karena bisa jadi ujian itu datang justru untuk mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Artinya apa? Kegelisahan yang kita rasakan tersebut atau hari ini bisa jadi bukan sebuah hukuman, tapi cara Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, teman-teman. Untuk meminta, ya enggak? Untuk berdoa, untuk merayu Allah, kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Bahkan dalam hadis pun, Rasulullah pernah bersabda, dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan mengujinya, teman-teman. Maka Allah akan mengujinya. Tidak ada suatu kebaikan itu tanpa Allah uji, teman-teman. Tanpa Allah uji. Tidak ada satu kebaikan pun yang luput tanpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita itu harus bisa, teman-teman, meyakinkan diri kita bisa untuk melewati setiap ujiannya. Karena Allah itu nggak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita, ya nggak? Pasti teman-teman sering banget dengar seperti itu kan? Nah, maka dari itu jangan pernah melupakan doa-doa yang seperti ini, teman-teman. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wala tu'atik. Teman-teman. Tentunya doa itu menguatkan kita untuk tetap berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menguatkan hati kita supaya Allah tetap menjaga hati kita di dalam din ini, teman-teman, di dalam agama ini. Nah, kembali lagi yang tadi, teman-teman. Maka kalau hari ini kita sedang merasa berat, bisa jadi itu tanda Allah masih sayang ke kita, teman-teman. Maka kalau boleh jujur, di fase hidup kita sekarang ini ya, apa sih yang paling sering membuat hati kita itu nggak tenang, teman-teman? Teman-teman boleh langsung ya ngasih ngasih pertanyaan ya di kolom komentar ya. Nanti juga insya Allah kita coba buka sesinya itu melalui ini ya, on mic ya. Itu, teman-teman. Jadi apa sih yang ngebuat hati kita itu sering gelisah atau nggak tenang kayak gitu, teman-teman? Nah, teman-teman boleh menyampaikannya di kolom komentar ya. Bisa itu dalam bentuk pertanyaan atau bahkan cerita juga nggak apa-apa. Karena di sini sesinya Q&A, teman-teman ya. Sembari aku memantik ya, tentunya. Nah, nanti kita dari pertanyaan tersebut kita coba arahkan ya, teman-teman ya. Belajar mengarahkan bareng-bareng kayak itu. Supaya dari cerita itu kita itu bisa menemukan pertanyaan terbaik, dan tentunya insya Allah kita akan cari jawabannya bersama-sama dari sudut pandang Islam itu seperti apa, gitu, teman-teman. Kemudian juga mengambil ya, aku akan coba mengutip beberapa nasihat dan tentunya hadis ataupun sirah nabawiyah, cerita-cerita dari Al-Quran tentunya. Ada juga nasihat dari Ibnu Qayyim ya, teman-teman ya. Al-Jauziyah, beliau mengatakan, Bismillah, di dalam hati manusia itu ada kekosongan, teman-teman, yang tidak akan pernah terisi kecuali dengan apa? Dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada di sisi kolbu kita itu yang hal yang kosong, teman-teman. Nah, itu perlu diisi dengan apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekosongan itu terisi. Mana mungkin yang kita cari selama ini bukan sekedar solusi dunia, teman-teman, tapi kedekatan yang belum kita perbaiki. Nah, kalau masih bingung mau mulainya dari mana, coba kita bareng-bareng ya. Kira-kira teman-teman lebih relate-nya kemana kayak gitu? Apakah tentang menjaga istiqomah ibadah, ataukah tentang hati yang sedang gelisah, ataukah tentang hubungan dengan orang tua atau pasangan, atau tentang rezeki di masa depan, teman-teman? Nah, malam ini insya Allah adalah ruang kita ya untuk saling menguatkan, dan siapa tahu pertanyaan yang teman-teman sampaikan itu bukan hanya jawaban untuk kita sendiri atau teman-teman sendiri, tapi juga mungkin menjadi jalan kebaikan untuk orang lain yang sedang merasakan hal yang sama, teman-teman. Seperti itu. Oke, lebih ke ngerasa keganggu aja sama respon orang sekitar terhadap perubahan kita. Ya, jadi kalau kita berubah jadi baik itu ada sesuatu yang mungkin orang-orang sekitar itu ngerasakan aneh, teman-teman. Kayak kok tiba-tiba berubah atau kok seperti ini. Tapi sebenarnya kita itu harus lebih confident, teman-teman, dengan perubahan kita. Bukan berarti kita berubah, kita menjadi pribadi yang mengesalkan ya, atau pribadi yang mungkin kaku terhadap teman-teman kita dulu. Enggak, teman-teman. Malah seharusnya sebaliknya.
kita jadi lebih santai, tapi tetap mempertahankan ya, tetap mempertahankan perubahan kita yang lebih baik. Ketika ada ajakan-ajakan yang kurang baik kayak gitu, tentunya itu melalaikan. Nah, sebaiknya kita menyampaikannya untuk dengan baik ya, untuk tidak ikut dalam hal tersebut, Kak Tri. Mm-mm. Kak, iya betul, Kak Tri. Jadi sebenarnya kalau dibilang berubah, misalnya dibilang, oh kamu sekarang alim ya, bilang aja teman-teman, Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Semoga kita juga bisa bareng-bareng kayak gitu. Pede aja nggak apa-apa. Dengan senyuman tentunya. Dengan hal baik, dengan treat yang baik kayak gitu. Jadi insya Allah pelan-pelan, teman-teman kita yang mungkin kaget ya dengan perubahan kita itu jauh lebih bisa menerima ya. Bukan berarti kita itu ingin mendapat validasi nggak teman-teman. Tapi betul-betul kita itu menunjukkan diri kita itu memang betul-betul ingin baik teman-teman. Itu. Sehingga teman-teman yang lain itu bisa merasakan kebaikan itu seperti apa. Kayak gitu. Itu ya Kak Tri ya. Iya, betul. Jadi orang baik itu eh, nggak mudah juga teman-teman. Ujiannya jauh lebih banyak. Seperti ya teman-teman ya. Kalau kita tuh mengaku kepada Allah bahwasanya kita tuh beriman kepada Allah teman-teman. Pasti Allah kasih ujian ya nggak? Allah kasih ujian, oh A sudah terlewati, Allah kasih ujian B, oh B sudah terlewati, Allah kasih ujian Z kayak gitu. Sampai dengan apa? Sampai dengan betul-betul kita itu tulus beriman, mengaku pada Allah teman-teman. Ya, apalagi jadi orang baik. Wah, masya Allah, tabarakallah itu. Salah satu tantangan menjadi orang baik ya teman-teman. Pengalamanku ya. Meskipun aku masih belajar untuk jadi baik ya teman-teman ya. Itu ketika kita berbuat baik. Kalau kita mendapat respon yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, terkadang kita tuh banyak goyahnya di sini, teman-teman. Ibarat kata tuh itu tuh administratif, teman-teman. Nah, administratif. Ketika kita coba ingin baik, ketika kita coba ingin memperlakukan orang itu dengan memuliakannya, tapi responnya malah sebaliknya. Malah ada aja beberapa orang yang mungkin memilih untuk tetap berperilaku sama dengan kita. Berperilaku sama dengan apa yang pernah dia lakukan ke kita, teman-teman. Seperti itu. Misalnya dia judes atau segala macam. Ketika kita lakukan kebaikan, malah dia melakukan hal yang sama kayak gitu. Dalam artian judes. Nggak apa-apa, teman-teman. Karena kebaikan itu kita niatkan memang betul-betul untuk diri kita dan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya untuk kebaikan di sekitar kita, teman-teman. Ketika kita mendapat respon yang tidak sesuai, kita pelan-pelan coba untuk legowo. Karena memang kita melakukan kebaikan itu bukan ingin dapat validasi ya teman-teman ya. Ingin dapat pujian, oh bahwasanya kita baik, oh bahwasanya kita dermawan, enggak. Tapi bagaimana kebaikan itu Allah tukar dengan pahala, teman-teman. Ya enggak? Tentunya kita ingin menyambut ridhonya Allah tentunya, teman-teman. Insya Allah dengan menyambut ridhonya Allah, kita juga akan dapat nih ridho-ridhonya hamba-hambanya yang lain nih, atau manusia-manusia yang lain. Seperti itu. Nggak apa, Kak. Semangat. Karena insya Allah Allah akan dekatkan dengan orang-orang yang baik juga. Itu janji Allah. Kak Popi ya, khawatir nemuin jodoh di mana. Karena cuman rumah dan tempat kerja, tapi aku yakin akan ada waktunya. Cuman hati aja yang overthinking. Ya, soal jodoh ya teman-teman ya. Setauku jodoh itu adalah takdir ya. Takdir yang tentunya itu sudah Allah tentukan jauh sebelum ruh kita itu ditiupkan, teman-teman. Jauh. Tapi memang perihal jodoh ini perlu ikhtiar doa dan tentunya ini teman-teman. Allah kan membolehkan kita untuk berdoa, ya Allah semoga Engkau berikan aku seorang yang baik. Ya nggak? Ya Allah semoga Engkau berikan aku seseorang yang bisa menyayangi aku. Boleh teman-teman. Sangat boleh. Atau bahkan menyebutkan nama seseorang tersebut ya, yang mungkin kita kagumi kebaikannya ya nggak? Yang mungkin kita kagumi dari cara bertutur katanya, atau dari cara bersosialisasinya, atau dari bagaimana tanggung jawabnya kepada keluarganya. Itu nggak apa-apa kita meminta kepada Allah ya. Semoga Allah jodohkan kita dengan dia. Tapi ingat teman-teman, niat itu kita kembali lagi kepada Allah. Semuanya Allah yang serahkan, teman-teman. Yang penting kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa. Kemudian apa yang terakhir? Kita bertawakal, teman-teman. Ya nggak? Bahwasanya jodoh itu sudah Allah tentukan untuk yang paling baik bagi kita, teman-teman. Kita perlu banget meyakini itu di awal. Supaya apa? Teman-teman tahu kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, teman-teman. Nah, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, tentunya Allah juga akan
berprasangka baik dengan kita, ya. Jadi jangan terlalu overthinking, Kak. Nggak apa-apa. Kita minta aja sama Allah sembari kita juga memperbaiki diri ya. Insya Allah Allah akan kasih yang terbaik. Kayak gitu. Kita rayu Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, kita juga perlu banget untuk mirroring diri kita, teman-teman. Supaya apa? Supaya yang kita dapatkan itu betul-betul menjadi kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi agama kita, dan juga bagi kehidupan kita ke depan, teman-teman. Itu ya Kak Popi. Kak Nesha, oke, aku selalu baik sama orang, tapi kadang ada aja orang yang jahat ke aku, Mas. Kenapa ya? Ya, itu salah satu ujiannya. Kalau kita mengaku, eh, bukan mengaku ya, tapi kita ingin melakukan kebaikan, tentunya Allah uji. Salah satunya dengan itu, Nesha. Dengan ada aja orang yang mungkin kita rasakan dia jahat berperilaku kepada kita. Atau mungkin kita ngerasa dia berperilaku tidak baik ke kita. Nah, tapi sebelum itu, kita perlu banget mirroring diri. Mungkin ada aja kesalahan kita yang lalu ya, yang mungkin pernah menyakiti orang tersebut. Sehingga ketika kita berubah menjadi baik, orang itu ngerasa kayak aneh. Dan kayak mungkin kita dianggapnya pura-pura berubah dan segala macam. Nggak apa-apa, teman-teman. Jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan juga, teman-teman. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Kita kan ingin kebaikan ya, teman-teman ya. Maka kita memaksimalkan menanam kebaikan, teman-teman. Supaya apa yang kita tuai itu ialah kebaikan. Ya nggak? Kalau teman-teman pernah membaca kisah ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah mengasuh ya atau berbuat baik kepada salah satu yang memusuhinya, teman-teman. Dan buta waktu itu. Dia melewati lorong dan lain, kemudian dilempar dengan batu dan segala macam, dituduh penyihir segala macam, tapi dia berbuat baik kepada musuhnya, teman-teman. Diberi makan segala macam, sampai dengan Nabi Muhammad meninggal. Ketika ditanyakan, kemana Nabi Muhammad, orang yang mengasuh atau merawat saya, teman-teman? Kemana orang baik tersebut? Disampaikan oleh sahabat bahwasanya dia sudah meninggal. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Nah, itu salah satu kisah yang bisa kita teladani dari Nabi, teman-teman. Nabi ketika dia dijahati, dia tetap berbuat baik. Karena apa? Dia tahu hati ini menggerakkan itu Allah, teman-teman. Hati ini menggerakkan Allah. Ketika kita sudah baik ke orang, harapannya semoga Allah gerakkan hatinya untuk menjadi jauh lebih baik. Ya enggak? Mungkin perlakuan baiknya nggak akan sampai ke kita waktu itu. Tapi harapannya dia bisa berbuat baik ke orang-orang lain, teman-teman. Dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Seperti itu aja. Jadi, betul Kak? Kita butuh kesabaran yang luas ya, teman-teman. Kita butuh Allah di setiap perjalanan kebaikan yang akan kita lakukan. Karena supaya Allah kuatkan kita. Gitu kan Isya ya? Kak Tri ya? Kalau kita ngeluapinnya dengan menangis nggak apa-apa kan Mas Reki? Nggak apa-apa. Menangis itu sesuatu yang memang Allah berikan kepada kita, teman-teman. Perasaan. Kita itu punya rasa, teman-teman. Kalau kita sedih, ya kita menangis. Kalau kita ngerasa prihatin, ya pasti biasanya yang kita lakukan pertama adalah menangis. Ya nggak? Mengekspresikan emosi kita melalui tangisan. Nggak apa-apa, teman-teman. Itu merupakan hal yang wajar. Itu namanya rasa sedih ya. Rasa sedih atas sesuatu yang menimpa kita. Kayak gitu, teman-teman. Sama seperti halnya, semisal kita mempunyai teman yang dulunya baik. Yang dulunya baik, Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Tapi pada akhirnya dia berubah. Berubah mungkin karena lingkungan dan segala macam. Menjadi seseorang yang mungkin berbeda dari yang kita kenal sebelumnya. Yang dia baik, sekarang dia nakal. Nah itu juga kita bersedih, teman-teman. Bersedih atas keadaan teman kita, rekan kita. Nggak apa-apa. Cuman memang setelah bersedih itu Allah maunya itu kita itu bentangan senjata kita, teman-teman. Kita sholat, kita doa ke Allah, kita menangis di depan Allah tuh malah sesuatu yang bagus Kak, sesuatu yang sangat bagus. Apalagi kita bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meminta keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kita meminta kebaikan untuk orang yang telah menjahati kita. Nggak apa. Allah itu maha adil. Kalau teman-teman memahami konsep maha adil, insya Allah teman-teman itu nggak akan terlalu terbebani ya dengan namanya, oh aku kayaknya nggak terima dengan apa yang diperlakukannya gitu. Semoga segera dibalas deh. Nah, kalau kita memahami konsep itu teman-teman, insya Allah
insya Allah kita itu akan jauh lebih tenang dan menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Baik itu balasan, baik itu kebaikan, baik itu yang lainnya. Kalau lebih seperti itu. Kak Umi ya, saat kita kehilangan salah satu harta terbesar kita di dunia ini, justru dalam segi ibadah kita sempat turun. Tapi di sisi lain, kita juga sedang berusaha untuk memperbaiki cara berpakaian kita dan cara kita memakai jilbab. Gitu. Oke, ini soal futur ya berarti ya. Iman itu tentunya teman-teman tidak selalu naik ya. Tidak selalu naik. Pasti ada fase di mana kita itu akan futur atau lemah dalam keimanan kita, teman-teman. Karena faktor A, faktor B, faktor C ataupun faktor dunia yang mempengaruhinya. Nah, untuk masalah jilbab, jilbab ini kita memahami bahwasanya ini adalah perintah, teman-teman. Perintah dari siapa? Buat teman-teman memakai jilbab atau hijab. Perintah dari siapa? Tentunya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Untuk apa? Tentunya untuk menjaga kehormatan diri, teman-teman. Izzah dan ifah, teman-teman. Tidak lain daripada itu, teman-teman. Allah itu ingin teman-teman itu bisa terlindungi dari hal-hal yang buruk, teman-teman. Salah satunya dengan menjaga aurat kita, ya enggak? Mungkin dalam prosesnya, awalnya mungkin kita pakai jilbabnya masih lilit, gitu kan. Aku tolong dikoreksi teman-teman, aku agak kurang memahami jenis tren-tren jilbab saat ini ya. Tapi aku tahu jilbab itu menutupi bagian dada tentunya, menutupi kepala, menutupi rambut, tentunya teman-teman. Nah, jadi dalam proses kita berjilbab, mungkin akan ada beberapa triki dan tantangan. Yang tentunya itu ada dua hal. Menggoyahkan iman kita dan kita kembali untuk tidak berjilbab, atau malah memperkuat keimanan kita. Tentunya untuk meyakini bahwasanya jilbab ini adalah perintah dari Allah, ya enggak? Tentunya untuk melindungi diri kita. Sebagai seorang perempuan yang tentunya Allah berikan kemuliaan di dalamnya, Allah memberikan penjagaan pada izzah dan ifahnya, dan tentunya Allah memuliakannya dengan apa? Dengan banyak sekali pintu-pintu surga, teman-teman. Untuk perempuan. Gitu. Jadi, nggak apa-apa, Kak. Kita, meskipun itu tantangannya di keluarga sendiri ya. Ada beberapa case yang soal jilbab ini ya tantangannya ialah keluarga sendiri. Nggak apa-apa. Yang penting kita selain daripada jilbab, kita juga tunjukkan bahwasanya akhlak kita itu mengikuti apa yang kita pakai, teman-teman. Akhlak kita itu mengikuti apa yang kita pakai. Tapi sebaiknya akhlak itu betul-betul dari apa yang sudah kita bangun, teman-teman, yang kita yakini. Nah, jilbab itu kan adalah perwujudan, teman-teman ya. Perwujudan bahwasanya ya kita mengikuti perintahnya Allah, ya enggak? Kita menyadari bahwasanya perintah itu wajib untuk dijalankan, teman-teman. Apalagi misal nih, kami laki-laki gitu kan. Kami laki-laki mungkin akan menjadi seorang ayah atau abi lah. Atau qawam, pemimpin ya. Gitu teman-teman ya. Nah itu juga cukup eh, menantang ya teman-teman ya. Karena tanggung jawabnya luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali untuk bisa menjaga kemuliaan baik itu istri kita, anak-anak kita. Dan tentunya membawa kapal itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Surganya gitu. Nah itu salah satu tanggung jawab paling utama ya. Tanggung jawab paling utama yang harus dilakukan oleh seorang suami gitu, ayah dan yang lain. Oke, itu ya Kak Umi ya. Oke. Insya Allah di 5 menit lagi ya. Mungkin teman-teman yang kalau mau bertanya lewat mikrofon ya, boleh nanti resen dulu ya. Oke, kan Insya lagi ya. Mau nanya Mas, ini cerita dari teman saya, dia minta ditanyain ke Masnya. Teman saya ini berasal keluarga yang kaya, sedangkan pacarnya dari keluarga sederhana. Pacarnya, oke. Pacarnya ingin serius menikahi teman saya, sedangkan orang tua teman saya menyuruh berpikir dulu, karena berbeda latar belakang ekonominya. Jadi dia minta saran harus bagaimana yang harus dia lakukan Mas Reki. Terima kasih. Oke, ini aku coba breakdown dulu teman-teman ya. Sebelumnya mohon maaf ya, Kak. Kak Nesha ya, karena di sini kita harus tegas ya terkait perkara ini. Tentunya pacaran itu aku meyakini bahwasanya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Kak. Kenapa? Karena memang itu
mendekati zina. Kan Allah menyuruh kita untuk menjauhi zina. Sebenarnya bahasanya akan panjang, tapi intinya itu dulu ya. Spotlightnya itu dulu. Itu yang kita sepakati bersama-sama dulu. Bahwasanya sebenarnya solusi dari kedua insan yang saling mencintai ya teman-teman ya, adalah menikah. Kalau belum bisa menikah, ada alternatif dengan berpuasa dan yang lain kayak gitu. Itu dulu ya, bagian pertama. Semoga teman-teman nggak shock ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Itu konsep breakdown pertama yang aku tekankan dulu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ceritanya itu si perempuannya ini berasal dari keluarga yang berkecukupan, sangat berkecukupan ya. Atau Allah limpahkan harta benda yang melebihi dari cukup seperti itu. Kemudian sedangkan pasangannya ini atau calonnya ini itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana atau sederhana deh. Nah, sedangkan pasangan ini menyatakan bahwasanya dia tuh ingin serius ya enggak kepada si perempuan. Sedangkan orang tua perempuan itu meminta untuk anaknya ini berpikir dulu terkait dengan perbedaan latar belakang dalam segi ekonomi ya. Nah, di sini Kak sebenarnya kalau ikut bahasan yang kemarin ya, aku pernah bahas laki-laki itu sebenarnya tuh dilihat dari apa aja sih sebenarnya. Salah satunya itu ialah jelas tentang agamanya ya, tanggung jawabnya, kemampuan dia cara mengelola emosinya, dan tentunya finansialnya juga dan lain. Dan juga yang paling the best itu bagi aku adalah potential future teman-teman. Kita itu bisa melihat pasangan kita, apakah akan ada potensi kenaikan ya. Ini bukan hanya sekedar ngomongin tentang nilai angka, tapi kenaikan dalam kepribadian, kenaikan dalam segi value tadi angka, kemudian kenaikan dalam berbagai hal, atau akan ada potensi-potensi karir yang cerah seperti itu, atau masa depan yang cukup cerah seperti itu. Dari apa? Melihatnya itu ialah tentunya laki-laki ya nggak malas-malesan ya teman-teman ya. Tentunya dia meyakini bahwasanya rezeki itu akan Allah berikan kayak gitu. Asal dia berusaha semaksimal mungkin demi anak dan istrinya, ya enggak? Kayak gitu. Nah, jadi terkait ini sebetulnya orang tua itu ingin terbaik bagi kita, Kak. Kanisha. Kak Anisha ya. Orang tua itu ingin terbaik bagi kita. Nggak ada satupun orang tua yang ingin anaknya itu menderita. Anaknya itu sedih. Anaknya itu susah. Anaknya itu menderita dalam perjalanan ibadahnya gitu. Nah, itu juga perlu untuk dipertimbangkan saran itu. Karena kan orang tua menyuruh kita berpikir ya. Nah, kalau ini soal perekonomian, saja, teman-teman harus lihat dulu potential future pada laki-lakinya ada nggak. Kalau memang ada, kemudian cara agamanya bagus juga, dan kemudian cara dia memperlakukan keluarganya sendiri, dan memperlakukan kita nanti, itu dengan kasih sayang, berarti itu akan ada potensi kebaikan ya di depannya. Nah, tantangannya mungkin kakak bisa menjelaskannya dengan baik. Tapi kalau bisa sih menikah ya, bukan ngomongin soal tentang pacaran-pacaran dan segala macam. Kalau memang sudah mengarah ingin ke pernikahan, diskusikan dengan baik dengan orang tua. Kemudian juga lihat lagi tadi potential future dari si laki-laki maupun si perempuan ya. Apakah ada atau enggak. Kemudian nanti temukan titik tengahnya kan. Kalau memang itu ada, nanti coba kakak jelasin dengan baik ke orang tua ya. Meyakinkan ke orang tua dan segala macam. Kalau memang pada akhirnya nanti orang tua minta mengobrol ya dengan si laki-laki tersebut, maka di situ adalah momentum bagaimana si laki-laki meyakinkan orang tua. Mungkin ke kita sebagai pasangan sudah teryakinkan, tapi orang tua perlu juga untuk kita yakinkan. Gitu. Dimulai dari kakaknya dulu, si perempuan untuk meyakinkan orang tuanya perempuan sendiri, baru nanti si laki-laki. Perlahannya seperti itu kak. Itu konsepnya ya. Tapi kalau bisa dipercepat saja kak pernikahannya, karena sayang sekali ya kalau kita melalui proses pacaran ya. Tentunya dalam hal itu pasti akan ada yang dirugikan, entah itu si perempuan, entah itu si laki-laki. Itu ya kayak semoga menjawab ya. Jadi dengan orang tua itu selain kita memberikan keyakinan, kita juga harus menunjukkan kesiapan kita, keyakinan kita, kemudian optimisme kita. Tentunya Allah itu tentunya orang tua itu akan mengikuti
dengan bagaimana si anak itu bisa meyakinkan orang tuanya. Kayak gitu, Kak. Oke, teman-teman yang mau bertanya melalui mikrofon boleh resen ya. Semoga menjawab ya temennya Kak Nesha ya. Insya Allah sesi kita ini akan sampai di jam 9.30 ya teman-teman ya. Gitu. Teman-teman yang ada yang mau bertanya secara eh, mikrofon, boleh raise hand. Ada fitur raise hand di sini ya. Seingat aku. Gitu teman-teman. Nah, ngebahas soal perkara jodoh ya teman-teman ya. Perkara pernikahan ini cukup tricky ya. Oh iya, kemarin itu ada juga satu cerita ya. Yang ini real ya. Ini mungkin bisa menyentuh ya, kayak bisa menyentuh eh atau beririsan ya dengan cerita dari temannya Kak Nisha tadi. Itu terkait dengan ada juga adik tingkatku ya di salah satu organisasi ya atau salah satu pekerjaan freelance yang aku ikutin. Itu si perempuannya ini berasal dari keluarga yang kaya, yang sangat berkecukupan. Sedangkan calon suaminya ini berasal dari keluarga sederhana tapi pekerja keras. Nah, Allah mudahkan ya proses niat baiknya untuk menikah itu dengan salah satunya laki-lakinya itu dituntut oleh orang tua si perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang menurut orang tuanya harus jelas. Karena si laki-laki ini kerjanya di event organizer ya teman-teman ya. Event organizer mungkin beberapa orang tua itu nggak tahu ya event organizer itu apa, pemasukannya seperti apa dan yang lain gitu kan. Jadi pengennya ya statusnya si suaminya anaknya ini entah mungkin bekerja sebagai apa kayak gitu atau di kantoran atau di bagaimana gitu kan. Nah, jadi salah satu yang diambil langkah oleh si calon suaminya si adik tingkat saya ini itu dia jadi dosen. Nah, jadi dosen itu untuk memenuhi persyaratan dari tuntutan atau keinginan dari orang tuanya orang tua laki-laki si perempuan, teman-teman seperti itu. Ah, orang tua laki-lakinya si perempuan ini berstatement bahwasanya sebenarnya nggak masalah ya mau gaji si suaminya itu berapa kayak gitu. Berapa, tapi intinya harus punya status dulu. Nah, sudah dapat alhamdulillah dan orang tuanya setuju. Nah, jadi kesederhanaan yang dimiliki oleh si laki-lakinya ini ya, meskipun uangnya itu belum cukup, ternyata Allah bantu dengan privilege keluarga si perempuan seperti itu. Nah, balik lagi ini kan soal prinsip dan kemudahan dalam menikah ya teman-teman ya. Itu sih. Jadi ceritanya tuh real banget. Baru hari Minggu kemarin ya aku dapat ceritanya ya, Masya Allah tabarakallah ya. Itu salah satu privilege ya. Tapi mungkin kita-kita ini atau teman-teman yang mungkin sebagai perintis atau tidak di dalam kondisi itu juga jangan insecure ya teman-teman ya. Kita sebagai muslim seharusnya nggak boleh insecure. Karena apa? Karena kita itu sudah Allah takdirkan untuk kuat sebenarnya. Muslim itu kuat teman-teman. Dan Allah juga menyukai muslim-muslim yang kuat. Kayak gitu. Jadi kalaupun ya si laki-lakinya sederhana, tapi tetap pasang target. Kalau memang seperti itu, tunjukkan ke orang tua ya bahwasanya memang keseriusan itu bukan hanya disampaikan lewat lisan, teman-teman, tapi pembuktian. Atau mungkin kakaknya nanti bisa eh, berproses ya, atau mungkin bisa negosiasi ya ke orang tua seperti apa. Kalau memang uangnya belum cukup, mungkin ada dinasnya seperti apa, atau mungkin nanti ada masa tunggu segala macam. Cuman memang harus ada progres. Jangan masa tunggunya ya 000 gitu aja. Berarti kan itu kontras dengan kata-kata seriusnya tadi, ya enggak? Itu ya sudut POV dari laki-laki ya teman-teman ya. Kalau aku harus memandang laki-laki itu bagaimana kayak gitu. Itu kayak gitu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya boleh melalui mikrofon ya teman-teman ya. Tapi resen dulu. Insya Allah sesi kita ini sampai di 9.30 atau lebih ya. Paling maksimal jam 10. Gitu. Gitu teman-teman. Atau mungkin teman-teman di sini
ada yang ingin menceritakan hari ini ya? Hari ini seperti apa? Atau mungkin ada tantangan-tantangan? Atau mungkin ada kenikmatan yang Allah berikan ya? Atau mungkin ada ujian yang Allah berikan hari ini? Gak apa teman-teman, itu proses kehidupan ya. Kayak tadi ya, kalau aku pribadi mungkin ya Allah uji dan Allah beri nikmat itu jarak pekerjaan dan rumah itu cukup jauh gitu kan. Tapi nggak apa-apa, semuanya bisa terlewati ya. Asal kita ngeyakini aja bahwasanya ya Allah itu akan beri kemudahan kalau memang ini Allah mudahkan. Seperti kelas malam ini. Seperti kelas malam ini. Ternyata Allah mudahkan aku untuk bisa di jam 8 ya, meskipun telat 2 menit ya. Mohon maaf teman-teman. Kayak gitu. Habis dari sholat langsung balik ke 14 gitu. Langsung ganti baju segala macam. Kemudian buka laptop. Kemudian ngejalanin amanah ini gitu kan. Gitu. Alhamdulillah teman-teman rekan kerjaku paham sih. Oh, Reki harus ngisi kelas nih. Ya nih kak, aku harus pulang dulu, bilang gitu kan. Sekalian sholat isya gitu kan. Supaya ya Allah mudahkan lah. Jangan sampai kita mengisi kelas ya tapi kita nggak sholat teman-teman ya. Jangan sampai kita mengisi kelas tapi kita menunda sholat kita. Jangan. Kalau kita ngomongin kebaikan sedangkan kita menunda sholat kita ya kontras dong. Ya nggak? Kontras ya. Gitu. Oke, ada 18 orang di sini ya. Selamat datang ya teman-teman. Ini sesi Q&A ya di episode 21. Insya Allah di episode 22 dan yang lain kita akan masuk materi. Nah, kalau teman-teman juga punya request materi ya, boleh banget buat dikasih tahu ke panitia ya, atau ke aku ya, supaya kita akan bahas teman-teman tentunya. Semoga bahasan kita ini relate ya dengan teman-teman semua ya, yang mungkin sedang berjuang, yang mungkin entah berjuang apapun itu, berjuang karir, berjuang untuk em, men, apa sih namanya menemukan jodoh dan lain-lain gitu. Itu semua adalah proses. Seperti itu. Dan insya Allah kita tetap akan di hari Selasa ya teman-teman. Kalaupun memang nanti aku nggak bisa jadi Selasa, nanti aku akan kabarin. Biasanya aku 1 hari ya, Selasa atau Rabu. Itu tergantung dengan ini apa? Oke, ternyata ada resen ya. Sorry kak, aku nggak lihat. Oke, boleh Kak Umi silakan. Monggo, tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya ya. Waalaikumsalam. Eh, Sedikit mau cerita sih. Tapi Hmm, eh, jadi saya tuh 2 tahun yang lalu itu saya tuh sempat dekat dengan cowok tuh. Tapi kami tuh hanya hmm, sebatas teman. Tapi ternyata oke. eh, si orang tua laki-laki ini tidak setuju kalau saya tuh dekat sama si laki-laki karena profesi dan Hmm, pendidikan kami yang berbeda gitu. oke. eh Ternyata eh, hari ini si orang tua laki-laki itu menemui saya, minta maaf, dan yang lebih parah lagi itu laki-lakinya ini ternyata sudah 2 tahun ini itu 2 kali masuk rumah sakit jiwa kayak gitu. Ini dari sana juga. Nah, eh, jadi orang tua si laki-laki ini meminta saya itu untuk silaturahmi lagi ke anaknya kayak gitu. Hmm, Oke. ya kayak gimana ya rasanya itu berat ya. Dulu kita dihina-hina oleh orang tuanya karena kita bukan dokter seperti anaknya kayak gitu. Hmm, Tapi saat anaknya sakit, anaknya gimana ya, pokoknya seperti itulah. Tapi justru malah orang tuanya meminta ke kita untuk kalau bisa dengan bantuan kita anak ini bisa sembuh sehat lagi kayak gitu Kak. Menurut Kakak hmm. gimana? Ya, oke. Terima kasih Kak Yuk, Umi ya. Ini yuk eh, malam ya. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Kak Umi ya udah berbagi cerita. Jadi ini cukup menarik ya teman-teman ya. Kalau dari cerita Kak Umi tadi kan bahwasanya 2 tahun yang lalu dia itu pernah dekat ya dengan seorang laki-laki ya. Laki-laki yang tentunya di posisi ini ada ketidaksetujuan ya dari orang tua ya. Karena tidak sekufu ya. Kalau bahasa aku mungkin tidak sekufu ya. Sekufu itu kan bukan tentang hanya tentang
kesetaraan dalam agama, teman-teman. Tapi juga tentang hal-hal faktor lainnya seperti itu. Salah satunya tadi eh, pendidikan, kemudian status dan yang lain gitu kan. Nah, mungkin memang di cerita Kak Umi ini eh, mungkin dari POV-nya Kak Umi ya, bahwasanya dulu beliau ini dihina-hina ya oleh orang tuanya si laki-laki gitu. Karena kesenjangan status, kesenjangan ekonomi, dan yang lain. Kemudian setelah itu merenggang ya, bahwasanya Kak Umi mungkin udah move gitu kan. Ternyata ketika anaknya sakit, ternyata anaknya masih butuh Kak Umi ya gitu ya. Sehingga orang tuanya merasa bersalah seperti itu. Merasa bersalah, kemudian ingin Kak Umi ini menjadi perantara kesembuhan ya. Bahasanya itu perantara kesembuhan bagi anaknya ya. Tapi sebenarnya perlu kita luruskan dulu, kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teman-teman. Statementnya mungkin perlu kita luruskan ya. Tapi esensi dari apa yang diceritakan ini sebenarnya ini konsep yang sekufu dan tidak sekufu Kak Umi. Jadi sebenarnya kalaupun memang permasalahannya ada di dua itu ya, ada di status sosial dan juga ekonomi, maka sebenarnya itu sah-sah saja ya jika dipertimbangkan ya. Tapi kalau langkah Kak Umi untuk mundur itu salah satu langkah ya untuk memuliakan Kak Umi sendiri gitu. Karena kan ini kan statusnya kan belum menjadi suami dan istri ya, kayak. Dan juga kita mendapat perlakuan dari orang tuanya si calon pasangan kita dengan kurang baik ya, atau kurang nyaman ya, seperti itu. Nah, langkah mundur itu merupakan langkah yang terbaik Kak menurutku. Karena apa? Supaya kita itu bisa menjadi diri kita sendiri ya, dengan kemuliaan yang telah Allah berikan, kayak gitu. Nah, kalaupun in case-nya tadi orang tuanya minta minta Kak Umi untuk kembali gitu kan. Aku nggak tahu nih kembali konteksnya apa. Apakah kembali konteksnya berhubungan dekat lagi dengan anaknya, atau kembali hanya sebatas permintaan agar anaknya itu bisa sembuh dengan kehadiran Kak Umi gitu. Kalaupun memang salah satunya itu, ya itu kembali lagi ke Kak Umi ya. Eh, karena tadi Kak, kalau memang pada akhirnya si orang tua itu tidak memberikan sinyal positif ya, tidak memberikan sinyal positif, atau bahkan mengulangi sikapnya yang sama, merendahkan kita, dan tentunya tidak menganggap kita itu sebagai manusia yang setara dalam hal beribadah kepada Allah gitu ya teman-teman. Nah itu juga perlu dipertimbangkan Kak. Nah tapi kalau memang ada sisi positif dan memang ada kejelasan, dan kemudian kita niatkan coba untuk menjadi perantara kesembuhan itu nggak ada masalah Kak. Cuman memang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai hal itu menimbulkan murkanya Allah Kak. Gitu. Dalam artian kayak gini, udah sembuh, kemudian kita dekat, tidak ada kejelasan, melalui pacaran, seperti itu kan. Itu kan sayang banget, gitu kan. Karena ngomongin laki-laki itu banyak juga Kak sebenarnya. Bukan hanya perempuan yang banyak, laki-laki itu banyak. Allah itu memberikan kita itu pilihan itu banyak. Cuman memang kita harus betul-betul selektif dalam memilih. Termasuk tadi ya, perempuan mana yang mau memiliki atau diperlakukan oleh orang tua pasangan dengan tidak baik? Pasti nggak ada, ya nggak? Tapi mungkin kalau konteksnya sudah menikah dan diperlakukan seperti itu adalah ujian. Ujian bagi pasangan untuk saling menguatkan dan meyakinkan bahwasanya pasangan kita itu adalah pasangan terbaik yang Allah pilihkan untuk kita, yang menemani kita dalam beribadah kepadanya. Gitu. Kalau konteksnya sudah menikah. Tapi kalau belum, ya tadi Kak, banyak-banyak berdoa ke Allah ya. Boleh kita eh, sholat istikharah dulu dan segala macam untuk meminta petunjuk, ataupun em, berdoa ya kepada Allah ya. Tentunya apa langkah terbaik bagi yang kita lakukan. Tapi kalau menurutku tadi Kak, perlu dipertimbangkan lagi. Jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama, kayak gitu. Dan juga ya hal-hal yang berpotensi menimbulkan hal yang sama, ya kita tinggalkan Kak. Lebih baik kita tinggalkan supaya hati kita itu terjaga. Tapi kalau memang potensinya positif, dan memang kita akan tahu konsekuensinya apa ke depan, dan kita bisa menerimanya, orang tua kita setuju, dan orang tua kita ridho, insya Allah ya, jalan kalau memang itu positif ya. Positif itu ada ujungnya ya, bukan positif berjalan berdua, enggak. Tapi ada ujungnya, orang tuanya setuju, si laki-laki juga baik, kemudian kita niat untuk menjadi perantara sembuh, kemudian ada ujungnya menikah.
kita perjuangkan kayak gitu. Itu sih Kak Umi. Jadi perlu ada pertimbangan di situ dan kehati-hatian. Jangan sampai kita ya masuk lubang yang sama. Semoga menjawab ya Kak Umi ya. Jawabannya ya banyak doa-doa ke Allah meminta petunjuk ya. Ini kalau ada resen kayaknya aku nggak kelihatan deh ini. Oke, ada lagi teman-teman? Ini pukul 9 ya. Kita ada waktu 30 sampai maksimal jam 10 lah, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, sama-sama kita belajar ya. Nanti juga boleh ditanyakan ke Asatis ya dan yang lain ya. Tentunya ini jadi pembelajaran untuk kita bareng-bareng gitu. Kita sama-sama berproses lah. Saling mengingatkan, saling menguatkan itu adalah salah satu tugas kita ya sama Muslim ya. Untuk bisa menuju jalannya Allah itu dengan bareng-bareng kayak gitu. Kalau sendirian kan nggak enak kan. Coba kita buat bareng-bareng. Tapi suaraku masih jelas ya. Aku takut terlalu cepat teman-teman. Kemudian juga suaraku nggak jelas. Suaraku masih aman kah? Halo teman-teman? Apakah suaraku masih jelas? Mas Eki mau nanya, ciri-ciri laki-laki yang baik, laki-laki yang serius, mau menikahi wanita itu seperti apa ya Kak? Pertama ya, ini pandanganku yang kunukil ya dari beberapa pendapat ulama tentunya dan juga dari Quran ya teman-teman ya. Bahwasanya laki-laki yang baik itu akan memuliakan si perempuan. Bagaimana cara memuliakannya? Ya dia ingin mendekatinya, dia ingin menjadikannya seorang istri itu melalui jalan-jalan yang Allah ridhoi. Apa jalannya? Perkenalan. Perkenalan itu apa Kak? Kalau dalam bahasa Arabnya mungkin ta'aruf ya teman-teman ya. Itu salah satu jalan yang Allah berikan supaya kita itu mengenal ya. Tapi di realitas sekarang tuh banyak sekali orang tuh takut karena apa? Takutnya beli kucing, apa ya? Kucing dalam karung ya kalau nggak salah ya. Ya, tolong koreksi kalau aku salah, aku agak-agak lupa. Nah, tapi sebenarnya itu ketakutan ya. Itu ketakutan kita itu mendapatkan yang tidak sesuai, teman-teman. Tapi sebenarnya Allah itu memberikan kita tuh jalan yang sudah sangat-sangat mulia dengan perkenalan dan segala macam. Cuma mungkin ada dari kita nggak memilih jalan itu. Tapi bagaimana Kak biar agar baik? Ya tentunya menunjukkan keseriusan dengan mendatangi orang tuanya secara langsung. Itu menyampaikan niat baik itu kan, menyampaikan niat baik dan yang lain. Tapi sebelum kita masuk ke posisi itu atau proses itu, laki-laki dan perempuan itu harus belajar. Ya, harus belajar. Nggak ada cara instan kecuali dengan belajar. Belajar apa Kak? Belajar menjadi seorang belajar untuk menyelesaikan dirinya sendiri dulu teman-teman. Selesai dengan diri sendiri dulu, kemudian belajar apa itu menjadi suami, apa itu menjadi istri, bagaimana hak dan kewajiban, kemudian bagaimana parentingnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu menjalankan kehidupan berumah tangga, ya nggak? Bagaimana Rasulullah itu menyikapi istri-istrinya, bagaimana Rasulullah itu menghadapi ketika ada salah satu istrinya yang cemburu, ngambek, banyak yang perlu dipelajari. Begitupun perempuan. Perempuan juga perlu mempelajari bagaimana menjadi seorang istri yang baik, bagaimana melayani suami dengan baik, dan tentunya Allah ridho gitu. Kemudian bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, bagaimana menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua dengan baik. Banyak yang perlu kita pelajari. Tapi itu perlahan insya Allah ketika kita niat untuk belajar, ya enggak? Insya Allah Allah mudahkan. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Laki-laki yang baik itu yang akan memuliakan teman-teman. Memuliakan itu bukan soal tentang berapa uang yang dia datangkan, bukan itu teman-teman. Itu memang jadi salah satu part ya untuk memuliakan si perempuan. Tapi part yang paling baik adalah bagaimana kita menilai agamanya, aktivitasnya, kemudian juga bagaimana ia mendatangi kita. Cara ia mendatangi kita, teman-teman. Apakah dia mengajak kita pacaran atau mengajak kita untuk HTS-an segala macam, atau memilih untuk mengenal kita dengan ta'aruf, atau memilih untuk datang ke orang tua kita langsung menyampaikan niat baik, seperti itu. Jadi Allah itu sudah memberikan jalan-jalan yang baik teman-teman. Cuman memang Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih. Tapi di setiap pilihan pasti tentunya ada konsekuensi ya, kayak ada konsekuensinya.
Makanya dunia ini adalah ujian. Gitu Kak, ciri-cirinya ya. Ya, ciri-ciri yang lain ya bertanggung jawab, kemudian kemampuan emosinya udah terkendali, dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya part, tapi part yang paling penting yang kusebutkan tadi. Kemudian ada potential future ya. Itu nggak akan lepas kusebutkan kayak gitu. Karena potential future itu adalah biar kita tuh nggak menstandarkan ini. Banyak sekali di TikTok itu berseliweran bahwasanya laki-laki itu distandarkan dengan A B C D F G. Ya kalau di sana yang seperti itu ya laki-laki nggak akan nikah-nikah, teman-teman. Tapi kalau standarnya melalui standar Islam gitu, dan insya Allah Allah akan mampukan di situ poinnya. Cuman memang ketika teman-teman punya standar sendiri nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Apalagi itu untuk kebaikan. Karena teman-teman akan menjalani ibadah yang sangat panjang. Kayak gitu ya. Semoga menjawab ya Kak Nisha ya. Kasin Cynthia Cynthia ya. Sering dijodohkan sama ortu karena merasa aku sudah cukup untuk menikah. Yang aku sadari seperti itu, cuman setiap kali dijodohkan selalu gagal kakak. Oke, ntar pelan-pelan aku baca. Sering dijodohkan sama ortu karena merasa aku sudah cukup untuk menikah. Ya aku sadari seperti itu, cuman setiap kali dijodohkan selalu gagal kakak. Itu menurut kakak gimana? Ortuku belum tenang jika anak perempuannya belum menikah kakak. Ya, menikah itu bagi perempuan yang setauku ya, salah satunya selain menjaga izah dan ifah teman-teman, kemudian teman-teman, itu adalah memberikan rasa aman bagi teman-teman. Jadi ketika teman-teman bersuami, itu kan semua semua tanggung jawab anak perempuan dari ayahnya itu berada atau dialihkan ke pundaknya si suami laki-laki. Makanya menjadi suami itu nggak gampang kayak gitu. Apalagi jadi istri juga nggak gampang. Ada peran yang perlu kita jalankan, ada ibadah yang perlu kita bersama kepada Allah, ada tanggung jawab dan amanah yang perlu kita maksimalkan di situ. Belum lagi ngomongin amanah anak dan yang lain gitu kan. Jadi makanya aku bilang perlu banget belajar teman-teman. Salah satunya untuk menghindari apa? Menghindari perceraian. Faktor perceraian di Indonesia yang paling tinggi apa? Kalau teman-teman datang yang ke kegiatan Akademi Pranikah kemarin ya, itu betul, ekonomi teman-teman. Ekonomi itu menjadi salah satu faktor banyak sekali berkas di eh, Allah Akbar. Di pengadilan ya, di pengadilan itu yang menumpuk teman-teman. Itu salah satunya karena faktor ekonomi. Tapi bias bisa juga dialasankan ketika tidak mendapat kebahagiaan dari suami. Ya bisa juga alasannya di ekonomi kayak gitu kan. Nah, makanya di sini perlu banget kita belajar bagaimana menyikapi rezeki yang ada, teman-teman. Bagaimana menyikapi potensi yang ada. Bagaimana cara menyikapi ujian yang Allah berikan di dalam rumah tangga. Itu perlu banget kita belajar. Nah, untuk yang cerita tadi, tentunya orang tua Mbak Cynthia itu pengen terbaik untuk Mbak Cynthia. Kalau Mbak Cynthia belum menikah itu ngerasanya tuh kayak kurang tenang orang tua gitu. Karena apa? Karena tanggung jawab sebagai orang tua apa? Menikahkan anaknya. Salah satu tanggung jawab jadi orang tua ketika anaknya sudah harus menikah adalah menikahi anaknya. Itu tanggung jawab orang tua loh Mas. Makanya ketika orang tua belum belum bisa memenuhi itu ya, atau part bagian itu, nah dia akan merasa kayak ya Allah berikanlah jodoh untuk anakku gitu. Ya Allah berikanlah imam yang baik untuk anakku. Ya Allah berikanlah anakku pasangan atau suami yang bisa mencintai dia dengan sebaik-baiknya cinta dan keimanan. Ya Allah berikanlah anakku mertua yang bisa baik kepadanya sebagaimana aku mencintai anakku, baik itu dari kecil maupun hingga saat ini. Nah, itu doa-doa orang tua. Makanya kalau orang tua jodohkan itu kadang ya mungkin ada bercandanya ya, tapi juga ada seriusnya teman-teman. Ya ingin kita segera mendapat pasangan yang bisa menjaga kita kayak gitu. Meskipun semua penjagaan itu kembali kepada Allah ya. Tapi setidaknya menikah itu memberikan rasa aman. Menikah itu harusnya memberikan rasa aman. Menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Menjadikan sesuatu yang yang tidak halal itu jadi halal. Contoh, misalnya pegangan tangan itu kan haram kan kalau belum menikah. Tapi setelah menikah itu jadi halal. Bisa menjadi ibadah karena membentuk keharmonisan, kekerabatan rumah tangga dan lain-lain. Kemudian apa lu? Banyaklah hal yang dilakukan pacaran yang haram itu
bisa jadi halal ketika menikah. Konteksnya ketika menikah ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa Kak ketika dijodohkan oleh orang tua, em, nggak apa senyum aja. Tapi jangan lupa doa pada Allah ya, semoga diberikan jodoh yang terbaik. Sambil juga kalau memang orang tua mendukung kakaknya untuk menikah, kakak juga kalau memang sudah siap, sambutlah dengan baik hal itu Kak. Karena ada juga beberapa in case ya, kita itu belum diizinkan menikah. Karena dirasa masih belum bisa bertanggung jawab, dan yang lain lah seperti itu. Atau mungkin belum cukup secara finansial, banyak faktor juga ya. Apakah sudah lebih 5 laki-laki yang dijodohkan tapi tidak takdir? Ya, kalau 5 laki-laki itu semuanya lewat kan, sesuatu yang baik itu tidak akan melewati kakaknya. Ingatlah, sesuatu yang baik dan memang ditakdirkan untuk kakak itu tidak akan melewati kakaknya, dan sebaliknya. Berarti laki-laki itu bukan memang takdirnya kakak. Tapi ada juga in case ya, ada juga in case 10 sampai dengan 20 laki-laki itu bukan jodoh tuh kadang jadi pertanyaan. Apakah yang datang ini yang memang ada trouble atau diri kita yang ada trouble? Nah, itu perlu dipertanyakan ke diri kita, Kak. Bisa kayak gitu. Tapi yang jelas jangan lepas doa ya. Semoga Allah berikan yang terbaik di waktu yang tepat. Gitu. Jadi bukan berarti dengan 5 orang laki-laki nggak jodoh itu kayak sesuatu kegagalan, enggak, Kak. Allah itu tentunya orang tua. Allah ingin kita itu memiliki pasangan yang terbaik. Yang terbaik, yang sekufu tentunya. Dan tentunya beriman kepada Allah ya. Gitu ya, Kak ya. Semoga menjawab. Mas Reki sendiri memilih ta'aruf ya. Doakan saja ya, Kanisha ya. Semoga Allah berikan yang terbaik. Tentunya kalau mendengar apa yang kujelaskan, mungkin teman-teman bisa sedikit menyimpulkan ya. Tapi kalau aku pribadi, coba untuk memuliakan dengan cara yang baik, semaksimal aku. Kayak gitu. Meskipun keluarga mungkin tidak terbiasa dengan konsep seperti itu ya, tapi kita jelaskan dengan baik ke keluarga. Kita itu ya teman-teman ya, kalau semakin belajar agama, yang baik ya, bukan semakin banyak kita berdebat dengan orang tua, tapi semakin banyak kita berlapang dada dengan orang tua, kemudian selalu berikhtiar untuk menjelaskan yang terbaik ke orang tua. Hidayah itu kan dari Allah. Musuh utama kita adalah menjelaskan dengan baik, meyakinkan orang tua. Kemudian ketika adanya perbedaan pendapat, kita pribadi yang harus bisa legowo juga. Karena orang tua itu kan tentunya punya pengalaman ya teman-teman. Yang kadang nggak bisa kita bantah juga. Kadang dia berpacu dengan pengalamannya. Tapi kita sebagai anak bisa memilih untuk menanggapi itu dengan baik. Kayak gitu. Oke, mungkin itu ya Kanisha. Kak Popi, temanku cewek bilang brandingku susah untuk didekati. Padahal aku merasa nggak begitu. Jadi bingung apa brandingku terlalu kuat ya. Branding, ini sering banget juga dibahas oleh teman-teman yang lain ya. Ada mungkin branding seperti ini ya. Ada wanita itu pendidikannya yang luar biasa, Masya Allah tabarakallah ya, sampai S2 sampai S3 itu, malah takut nggak dapat jodoh ya kayak gitu ya. Malah seharusnya kayak dari pandanganku ya sebagai seorang laki-laki ya, laki-laki itu sebenarnya nggak harus insecure. Malah kalau memang istrinya S2 dia masih S1, atau istrinya S3 dia masih S1, harus ada value yang dia tunjukkan untuk menyamai setidaknya, minimal menyamai, menjadikan itu sekufu kayak gitu. Kak, misal contoh simpelnya gini, brandingnya mungkinnya akademisi banget nih. Aku kasih contoh ya, karena kan nggak dikasih contoh di sini ya. Branding ini akademisi banget atau alim banget lah kayak gitu. Insya Allah tabarakallah. Nah, si pasangan laki-laki atau perempuan harus ada yang bisa mengimbangi. Poin mengimbangi itu adalah value diri, Kak. Supaya kita itu bisa masuk ke kadar sekufu. Ada sesuatu kelebihan yang bisa kita berikan ke istri kita. Ada juga kelebihan dari perempuan yang bisa diberikan kepada suami. Ada juga kekurangan yang bisa dilengkapi oleh istri. Ada juga kekurangan suami yang bisa dilengkapi oleh istri. Ada juga kekurangan istri yang bisa dilengkapi oleh suami. Nah, seperti itu, Kak. Jadi, nggak harus insecure. Kakak, lakuin aja semaksimal kakak ya. Tujuannya kan, kalau dia akademisi atau apapun itu kan tujuannya kan baik kan. Untuk meningkatkan value diri ya. Meningkatkan pemikiran yang lain. Insya Allah, Allah itu hadirkan jodoh yang sefrekuensi, Kak. Sefrekuensi. Malah juga ada laki-laki itu yang mendukung mimpi istrinya. Kalau istrinya mau S3, mau melanjutkan apapun itu, mau les apapun itu dia dukung. Demi apa? Demi keluarganya ini menjadi keluarga yang tentunya selain Allah ridhoi, menjadi keluarga yang
yang hebat di tengah sosial kan, yang grow mindset kayak gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia menurutku, yang dipelajari oleh perempuan. Mau dia pendidikannya setinggi apapun itu tidak akan sia-sia sekalipun dia nggak bekerja kak. Karena apa? Karena kan salah satu tugasnya itu adalah bagaimana membentuk generasi selanjutnya, tugas laki-laki dan suami kan. Nah dengan pengalaman yang didapat oleh istri, pembelajaran yang baik, tentunya itu akan menurunkan ke generasi selanjutnya. Nah perlu banget kita memikirkan bukan hanya saat ini tapi kedepannya seperti apa gitu. Jadi kalau laki-laki itu sekufu, sefrekuensi, dia nggak akan takut kak soal branding yang dibangun. Banyak juga perempuan yang dia masya Allah tabarakallah brandingnya, tapi laki-lakinya biasa secara branding, tapi laki-lakinya kuat secara finansial, kuat secara agama dan yang lain. Itu bisa mengimbangi. Kayak gitu ya kak ya, Kak Popi. Semoga terjawab. Ya kalau memang laki-laki itu insecure ya berarti bukan marketnya kita. Itu aja sih. Kita jangan mempersempit ya, mempersempit lingkup itu. Cuman juga nanti ketika ada laki-laki baik ya yang ingin mendatangi kakak ya dengan cara baik juga, kemudian kakak ridho atas semuanya, orang tua ridho atas semuanya, kemudian mungkin ada satu atau dua atau tiga hal yang kurang ya dari si pasangan itu yang mungkin kakak bisa menghadapinya ke depan, bisa pertimbang-timbangkan kenapa dijalankan. Insya Allah Allah itu kan bantu. Dalam pernikahan kan sebenarnya itu kerjasama kak, kerjasama ya, dari ekonomi yang mungkin biasa saja jadi ekonomi yang meningkat itu kerjasama. Kerjasama tuh apa sama-sama harus kerja? Nggak harus. Tapi kerjasama tuh bisa kontribusi dalam ide, aksi, dan yang lain. Ya kalaupun memang double income ya nggak apa-apa juga. Itu kan salah satunya untuk memperkuat ya, fondasi rumah tangga, kayak gitu. Gitu Kak, Poppy dan teman-teman. Semoga menjawab ya. Ntar aku lihat jam dulu. Oke, masih ada lagi? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini akan kurangkum ya untuk jadi materi kita di episode 22 teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada saran juga ya tentang materi selanjutnya mau kita bahas apa, boleh banget di kolom komentar ya. Atau boleh melalui mikrofon. Sebentar. Suaraku masih aman ya, teman-teman? Oke, ada lagi ya. Jujur aku cukup mandiri sebagai perempuan. Apa-apa sendiri dan kebetulan aku merantau kerja. Plus lanjut studi karena aku telah memikirkan perihal jodoh. Perihal jodoh sempat pernah berpikiran untuk tidak menikah, tapi terkadang teringat ortu yang selalu bilang aku kalau mereka nggak tega kalau aku nanti sendirian. Teman-teman yang aku pahami ya, semandiri apapun perempuan ya, sepowerful apapun perempuan ya, mungkin secara finansial perempuan tuh nggak butuh laki-laki ya, tapi secara zohir teman-teman, secara batini ya, secara keamanan, tentunya kalau kita boleh jujur, kenapa kita menikah? Salah satunya ingin merasa aman, diberikan kenyamanan, keamanan dari pasangan kita. Nah itu, meskipun perempuannya powerful banget ya, apa-apa biasanya sendiri dan segala macam, hakikatnya perempuan itu akan tetap butuh dengan laki-laki. Coba teman-teman tanya kepada yang mungkin sama dengan teman-teman ya, secara apa kemandiriannya dan yang lain. Ketika ia menikah, apakah ia akan tetap sama, semuanya dikerjakan sendiri, atau dia mengandalkan pasangannya? Nah, teman-teman boleh tanya, bisa berkaca, bisa menjadi referensi seperti itu. Karena hakikatnya seperti itu, Kak. Cuman mungkin ketika nggak ada suaminya, ya mungkin si perempuan akan jadi seperti dirinya ya, yang mandiri dan lain-lain. Tapi ketika ada suaminya, mungkin perempuan ingin uh, suami itu menjadi andalan kan, apa-apa dibantu suami, dan itu sah-sah saja, memang seharusnya seperti itu ya. Jadi menikah itu adalah ibadah kak, ibadah bisa jadi wajib ketika kita sudah mampu tapi kita melalaikannya, seperti itu. Jadi kalau memang udah mampu secara keilmuan dan yang lain,
Halo teman-teman semua, apakah suaraku aman? Em, Halo teman-teman, apakah suaraku kedengaran? Oke, sorry ya tadi ke ketendang nih, mungkin sinyal lagi nggak bagus. Jadi sampai mana bahasanku ya? Sebentar, boleh acanya dulu. Ya gitu Kak. Jadi semandiri apapun perempuan, tentunya kita pasti butuh ya satu sama lainnya. Bukan cuman perempuan aja, tapi laki-laki juga butuh dengan perempuan. Butuh apanya? Butuh ketenangannya, butuh supportnya. Karena kan laki-laki itu kan diwajibkan bekerja ya. Bekerjanya diwajibkan keluar rumah lagi. Kayak gitu. Jadi ketika dia bertempur di luar rumah, tentunya dia butuh ketenangan dan support ya dari si istri ya, dari si istri. Karena kalau ceritanya itu laki-laki itu bisa menghadapi semuanya gitu. Tapi kalau di rumahnya perang, ya dia juga mungkin akan sedih teman-teman ya. Karena di luar dia udah perang, ya harapannya di rumah dia bisa mendapatkan ketenangan-ketenangan itu. Kayak gitu. Sebaliknya juga ya. Tapi ketenangan itu juga harus dimulai dari si laki-laki memberikan ketenangan kepada perempuan. Tentunya ada sebab dan akibat ya teman-teman ya. Kayak gitu Kak. Hmm. Ntar ini jam berapa? Oke, masih ada waktu. Jadi kurang lebih seperti itu perihal yang tadi ya teman-teman ya. Yang penting kita semangat semangat dulu. Kalau aku sih pikirnya pede dulu ya. Tapi ya pede perlu usaha teman-teman ya. Jangan pede tapi nggak gerak. Itu juga salah. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi carilah pasangan yang itu bisa membuat kita itu dekat kepada Allah. Setidaknya tidak jauh dari Allah. Dan kita bisa bertumbuh, berkembang bareng-bareng di situ. Karena sepowerful apapun laki-laki tersebut ya. Dalam artian, mungkin dia di kantor jadi andalan, mungkin dia jadi ketua, apapun itulah kayak gitu. Tapi dia tetap butuh pasangan. Supaya apa? Supaya menguatkan langkah dia itu benar atau enggak kayak gitu. Ketika dunia, ketika banyak orang meragukannya, tapi ketika istrinya itu meyakini kemampuannya, orang tuanya meyakini kemampuannya, itu dia akan tetap berlanjut menghadapi itu. Jadi nggak akan gentar kayak gitu. Nah, tapi kalau orang rumahnya sudah tidak percaya dan yang lain, nah itu menjadi polemik juga ya, teman-teman. Nah, salah satu alasan perselingkuhan ya, tidak ada perselingkuhan itu yang dibenarkan, apapun alasannya. Tapi ada beberapa alasan dari perselingkuhan itu adalah ketidakpuasan atau ketidakdapatan mereka tentang kebahagiaan di rumah, teman-teman. Kita tidak menyalahkan laki-laki atau perempuannya, tapi ini soal sifat qanaah, teman-teman ya. Sifat-sifat bersyukur. Nah, ini yang perlu kita pelajari, teman-teman. Perempuan juga perlu bersyukur. Laki-laki pun seperti itu. Laki-laki pun seperti itu. Apalagi ketika kita membahas tentang soal apa fisik ya, fisik ya. Nah, ketika kita melihat istri kita, kemudian melihat orang luar, kita compare, misalnya laki-laki itu compare tentang kecantikan, atau malah dia berdalih bahwasanya, wah, ternyata orang luar tuh jauh lebih cantik dari istriku ya. Nah, itu menurutku pemikirannya agak salah nih. Kalau kita ingin istri kita cantik, kalau kita ingin istri kita sesuai dengan apa yang kita lihat, kita provide dia. Kita berikan apa yang memang seharusnya menjadi dukungan yang ngebuat istri kita itu menjadi pasangan yang luar biasa di mata kita. Kayak gitu. Bukan kita mencari orang lain sebagai compare terhadap kekurangan dari pasangan kita itu atau ketidakmampuan dalam kita memprovide pasangan kita. Itu banyak sekali polemik seperti itu. Begitupun perempuan, begitupun perempuan. Ketidak bersyukuran ya dalam hal itu ujian dan nikmat. Nah itu pelampiasannya mungkin bertemu dengan orang yang bisa nge-provide dan yang lain. Itu jadi compare dan yang lain. Nah sebenarnya balik lagi ke komunikasi, rasa syukur ya. Dan tentunya menjalankan semuanya itu karena Allah kayak gitu.
Berarti aku butuh pasangan, ya Mas. Boleh, waduh. Kalau masalah mencari ini kayaknya bukan kapasitasku, Kak. Nanti Kakak boleh lah datang ikut-ikut eh, kegiatan-kegiatannya Hai Indonesia ya. Tapi bukan niat untuk mencari jodoh ya, Kak ya. Tapi niat untuk belajar. Tapi siapa tahu dapat bonusnya seperti itu. Kita nggak tahu. Mintanya tuh ke Allah, Kak. Ya, jangan ke saya ataupun siapapun. Tapi kalau mau dicarikan temen sama teman perempuan ya nggak apa-apa. Tapi pastikan laki-lakinya itu jelas ya, bebet bobot ya, nasab ya. Kalau bahasanya itu nasab itu penting, teman-teman. Ada beberapa kriteria yang Allah tentukan, baik itu kecantikannya, hartanya, bebet bobotnya, latar belakang keluarganya, dan juga agamanya. Kalau kita memilih agamanya, tentunya semuanya akan selamat. Tapi Islam itu nggak seketiplek itu, teman-teman. Nggak. Kenapa Allah kasih pilihan-pilihan itu? Nah, pilihan itu bisa teman-teman pilih, tapi ada konsekuensinya. Allah kasih clue. Kalau kita pilih agamanya, insya Allah semuanya selamat. Tapi kalau kita ingin em, memilih yang lain dengan tantangan yang lain, yaitu namanya ujian dan nikmat ya. Teman-teman bisa melewatinya atau enggak, itu balik lagi ke teman-teman nanti. Oke? Entah teman-teman memilih karena kecantikannya, karena finansialnya yang kuat, ataupun karena keluarga besarnya dan yang lain. Itu kembali lagi ke teman-teman. Tapi Islam ini udah ngasih clue. Kayak gitu aja. Kurang lebih seperti itu. Pasangan itu kan sebenarnya ini, teman-teman. Kalian bisa jauh ya, jauh. Kalian bisa orang terdekat kita. Tergantung, tergantung bagaimana sinyal yang Allah ke kita. Makanya kita tuh diminta untuk berdoa ke Allah, minta ke Allah gitu kan. Banyak cara. Makanya jangan jangan sampai kita sombong ke Allah, teman-teman. Jarang nemuin dia. Kadang kita sibuk kerja sampai eh, ngebaca kalamnya Allah pun nggak sempat kayak gitu. Jangan kayak gitu. Nggak mungkin lah. Kita pasti punya waktu kok. Kak, bagaimana kalau ternyata setelah sholat istikharah, tapi perasaan ke calon pasangan jadi bertambah ragu untuk melangkah menuju pernikahan? Karena saya merasa bahwa laki-laki ini belum bisa memimpin dirinya sendiri dan emosinya. Bukankah pernikahan itu harus ada sakinah, mawaddah, warahmah? Sakinah itu tahu kan teman-teman, ketenangan kan? Tapi kalau dari awal kita merasa sakinah, itu tidak akan ada ke depannya, apakah salah kalau kita memilih memutuskan hubungan ini? Karena saya tidak ingin memaksakan apapun yang nantinya tidak baik untuk diri saya, dan saya sudah cerita ke keluarga dan alhamdulillah keluarga saya paham dengan alasannya. Oke. Nah, jadi pertanyaan ini bagus, Kak. Ini yang Kakak lakukan udah benar, Kak. Dengan soal istikharah ya. Tentunya meminta petunjuk dari Allah ya. Supaya apakah pilihan kita ini menjadi pilihan yang Allah pilihkan dan baik untuk agama kita atau enggak. Nah, hasil dari istikharah itu kan salah satunya itu adalah sinyal, Kak. Kalau memang dari sholat itu menambah keraguan kita ya kepada calon kita, itu seperti apa? Mungkin ada sesuatu yang ingin Allah tunjukkan, atau mungkin itu sinyal-sinyal dari Allah bahwasanya dia belum tentu jadi yang baik untuk kita, dan kita belum tentu jadi yang terbaik untuk dia, atau menjadi baik untuk, atau menjadi sesuatu yang baik untuk dia kayak gitu kan. Nah, itu adalah sinyal-sinyal dari Allah. Kalaupun memang sudah ada pertimbangannya tentang tadi ya, kalau kakak betul-betul tahu dia belum mampu untuk memimpin dirinya atau belum selesai dengan dirinya, kemudian emotional intelligence-nya belum clear, ya kakak berhak untuk tidak melanjutkan itu, Kak. Karena apa? Karena perjalanan ibadah ini kan panjang ya, Kak ya. Kan konsekuensinya itu kita yang tanggung. Jadi kalau memang konsekuensi atau yang tadi soal emosi dan kepemimpinan tidak bisa kakak toleransi atau kira-kira ke depannya itu akan sulit bagi kakak menerimanya, maka jalan satu-satunya untuk tidak melanjutkan, Kak, dengan cara yang baik. Kalaupun Allah berikan sinyal ya bahwasanya hati kita akan tenang, kemudian kita menjadi yakin karena kita dapat ucapan yang baik-baik dari orang sekeliling, kita tahu aktivitasnya, kita tahu bagaimana dia memperlakukan keluarganya, memperlakukan sosialnya, bagaimana dia bersungguh-sungguh dalam bekerja, bagaimana dia bersungguh-sungguh untuk menaikkan income atau value yang dia lakukan, berarti akan ada potential future dan tentunya beberapa checklist sudah terpenuhi. Sebenarnya ini bisa kita scoring, Kak. Bisa kita scoring.
misalnya ada beberapa tuh, setelah kita lihat, dari segi kepemimpinan dia masuk nih, checklist. Atau bisa kita kasih range 1 sampai 10, nanti baru di scoring kayak gitu. Nggak apa-apa kok. Itu untuk tools mempermudah kita melihat. Kalau angkanya di sekitar 80% ke atas atau 90% ke atas, kita lanjutkan. Tapi kalau angkanya 50% ke bawah atau 50%, nah itu perlu untuk kita pertimbangkan. Atau 55% perlu untuk pertimbangkan, Kak. Kayak gitu. Nah, apalagi kalau orang tua udah paham ya tentang hal itu. Intinya kita juga butuh banget dukungan dari keluarga, Kak. Jadi itu bukan sesuatu yang salah ya. Malah itu kita menyambut sinyal Allah itu dengan baik. Tapi balik lagi tentunya, semoga Allah itu memberikan kita yang terbaik. Kita banyak doa aja kepada Allah, teman-teman ya. Itu Kak, semoga terjawab ya Kak. Nah, Kak Nesya, kira-kira Mas Reki sinyalnya udah connect ke jodohnya belum? Wallahu a'lam bishawab ya. Aku nggak bisa jawab di sini. Tapi yang jelas semoga Allah berikan yang terbaik. Kayak gitu ya, masalah connect-connect ini kita yang bisa rasain teman-teman. Dengan kita mengenalnya. Tapi apapun itu, kalau aku pribadi itu tidak meninggikan ekspektasi terlalu tinggi, tapi juga tidak merendahkan ekspektasiku terlalu jatuh, enggak. Jadi aku di bagian yang memahami bahwasanya segala sesuatu itu, baik itu lancar atau Allah memberikan sinyal untuk meninggalkan, itu berarti semuanya itu ya karena Allah kayak gitu. Tapi awal niat itu adalah kebaikan dulu. Bahwasanya kita ingin mengenal seseorang itu ya karena kita yakin bahwasanya dia baik untuk kita kayak gitu kan. Kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik dengan apa yang kita lakukan, insya Allah Allah akan dukung. Tapi balik lagi masalah jodoh, rezeki dan lain itu sudah Allah takdirkan dari jauh hari. Cuma memang kita perlu ikhtiar, doa dan tawakal untuk menjemputnya. Hidup ini kan ujian, perlu usaha teman-teman. Berapa kali saya lihat di media sosial menyediakan perantara untuk ta'aruf. Izin tanya yang Kak Reki tahu kalau mau ikut ta'aruf itu gimana? Sebenarnya aku kurang memperhatikan banyak ya teman-teman ya soal yang berseliweran di Instagram ya. Sebenarnya aku ngelihat ya kayak misalnya, ini umur 30 tahun, tapi aku kurang yakin karena aku nggak tahu. Cuman kalau masalah ini alat ya atau tempat untuk ta'aruf itu sebenarnya tuh ada banyak. Asatis kita itu ada buka juga kok. Ada juga malah difasilitasi oleh ustadz. Ada juga malah ustadz itu buat satu agenda besar, akbar, yang itu soal ta'aruf atau menikahkan orang gitu, membantu orang untuk menikah dengan menyediakan mahar dan yang lain segala macam. Sebenarnya untuk teman-teman ikut itu nggak apa-apa, tapi cari yang terpercaya. Sebenarnya kalau nggak ikut itu juga bisa teman-teman, bisa melalui perantara rekan kita yang memang dia netral ya, atau memang dia meniatkannya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu tentang ta'aruf itu seperti apa. Jadi banyak yang bisa dilihat ya, kayak yang jelas jangan masuk ke sesuatu yang abal-abal aja. Perlu untuk di cross check, perlu banget di cross check. Intinya ta'aruf itu tidak membiarkan kita untuk berkomunikasi aneh-aneh dengan orang yang kita kenal. Jangan sampai ketika ta'aruf gitu, teman-teman ngechat orang itu ya, wah selamat tidur segala macam, itu menciderai teman-teman, itu menciderai proses ta'aruf itu. Ya udah tahan aja, ikutin aja prosesnya seperti apa. Intinya kan semuanya kembali ke Allah. Kalau memang kita dijodohkan atas dasar Allah menjodoh atau mentakdirkan kita, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya, kayak gitu ya. Semoga menjawab ya Kak Umi ya. Karena saya mau tanya sinyal jodoh itu yang seperti apa Mas? Misal mau memilih ta'aruf itu ada sinyal seperti apa? Ketenangan sih, malah menurutku ketenangan di awal. Jadi kita itu ketika memberi pertanyaan atau menjawab pertanyaan itu, hati kita itu yakin dengan jawabannya kayak gitu, teman-teman. Tapi harus pastikan ya, itu betul-betul pure murni dari pemikirannya, bukan ChatGPT. Karena kan sekarang ada ChatGPT ya. Ya kalaupun memang untuk merapikan kalimat kita itu nggak masalah. Tapi pastikan itu pure dari pemikiran orang tersebut. Bagaimana cara memastikannya? Nah nanti kan ada ketemu kan. Nah itu dipertanyakan aja teman-teman. Lihat cara dia berkomunikasi, bagaimana dia menyampaikan, atau mau mengkilas balik dari apa yang diobrolkan di sesi ta'aruf itu nggak apa-apa juga.
supaya kita tahu bagaimana cara dia berpikir gitu ya, struktur berpikirnya. Itu Kak Nisha ya. eh oke, ini ada yang ngechat aku secara pribadi ya. Kak, aku nggak bisa nge-WA ya. Kalau mau menanyakan sesuatu di Instagram saja. Karena biasanya aku lebih lebih bisa menjawab di Instagram. Tapi aku nggak membagikan nomor WA aku sembarangan juga Kak. Mohon maaf Kak ya. Atau bisa langsung ke tim Hai Indonesia. Semoga nggak menyinggung ya Kak ya. Sepertinya aku tahu Kakak kenapa aku belum menikah. Karena aku masih banyak. Kita insya Allah sampai di jam 10 ya teman-teman ya. Paling maksimal ya. Sepertinya aku tahu Kakak kenapa aku belum menikah. Karena aku masih banyak kurang. Mungkin ibadahku kurang juga. Tapi berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, bisa jadi Kak. Bisa jadi hal itu menjadi salah satu faktor ya. Kenapa kita itu belum menikah. Mungkin karena kita juga belum siap seperti itu. Karena kan menikah bukan sesuatu hal yang main-main kan. Itu tanggung jawabnya besar banget. Apalagi kalau kita masih belum selesai dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi perlu banget buat kita itu memastikan bahwasanya diri kita clear. Atau bisa kita minta pandangan dari orang atau asatis ya. Terpercaya apakah kita sudah siap atau belum dengan hal itu. Soal ibadah, tetap tingkatkan terus kan. Karena Allah itu akan mengkonversi itu ya. Nanti akan ada sinyal juga bahwasanya kakak udah siap atau belum. Tapi nggak perlu dipikirkan secara sampai bikin kita sakit tuh jangan nggak. Biarkan Allah eh, memberikan kita alur ya atau flow untuk menemukan hal tersebut. Tapi perlunya kita untuk ikhtiar. Kayak gitu kak. Kurang lebih seperti itu. Apa ciri kalau kita sudah selesai sama diri sendiri? Yang pertama, ini POV ku ya, based on my experience ya. Yang pertama itu kita udah selesai dengan diri kita itu satu. Kita itu nggak mikirin diri kita aja kak. Dalam artian kayak gini kak, contoh. Kalau dulu kita apa-apa tentang kita semua, apa-apa tentang kita semua. Tapi kita sudah mulai berpikir bahwasanya, oh nanti kita ini akan bersama seseorang loh. Kalau memang Allah takdirkan ya. Berarti kita ini harus berbagi kebahagiaan, berbagi kesedihan, berbagi suka dan duka. Intinya semuanya itu kita akan bagi. Kak, satu. Kemudian soal emosional atau tanggung jawab kita. Kita sudah bisa mengatur emosional kita, Kak. Dalam artian ketika kita marah, kita nggak meledak-ledak. Atau kita bisa membreakdown dulu. Kira-kira ini kita marah ini apakah harus mengeluarkan kemarahannya seperti itu atau enggak? Kayak gitu. Kan ada kemarahan itu yang bisa kita ungkapkan, Kak. Misal contoh, kita marah ke istri kita. Apa harus kita memukulnya? Apa harus kita mental? Enggak. Kan marah itu kan bisa dengan bentuk penegasan atau bisa dengan bentuk kita memberikan eh, penjelasan ya atau damai oh aku nggak suka kamu seperti ini gitu ya aku juga kayaknya nggak suka kamu seperti ini dan nanti minta pandangan dari pasangan intinya kita itu ingin membuka obrolan terlebih dahulu bukan melakukan silent treatment ya kayak karena dalam pernikahan itu kita itu bukan orang lain yang melakukan semua itu dengan silent treatment ada masalah silent treatment nggak akan selesai tapi kita membuka alur diskusi tapi ingat di dalam diskusi itu kita perlukan menemukan titik tengah bukan menegakkan ego satu sama lain kayak gitu kan kemudian tanggung jawab kita kak tanggung jawab kita kita ini udah bisa mampu menafkahi atau enggak kalau misalnya dengan diri kita sendiri pun kita masih sulit nih salah contoh untuk makan pun kita sulit kan gitu itu kan salah satu tanda bahwasanya ya kita belum siap kan kesiapan itu nggak harus kita udah kaya dulu enggak tapi setidaknya kita udah satu kita bisa memberi makan kita sendiri kemudian kita bisa menambah satu piring lagi untuk pasangan kita itu dalam soal makan ya kak ya belum soal yang lain-lain jadi akan ada eh, tanda-tanda bahwasanya kita itu siap kemudian kita udah bisa berkomunikasi dengan baik kemudian kita udah bisa memegang amanah kemudian bagaimana kita bisa memperlakukan seseorang itu dengan baik itu sih kak tanda-tanda bagaimana kita siap atau kita itu udah selesai dengan diri kita sendiri
Kita udah nggak memikirkan tentang kita aja, tapi kita memikirkan tentang bagaimana keluarga ini bisa bertahan dan tentunya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Waktu kita tinggal 20 menit lagi ya Kak ya. Gitu ya Kak Popi ya. Semoga bisa menjawab. Insya Allah di sesi benar diri ke-22 kita akan membahas hal-hal yang dari rangkuman ini ya. Insya Allah di hari Selasa minggu depan. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Di luar pertanyaan jodoh ada lagi nggak? Kayaknya jodoh ini problematik ya untuk kita semua ya. Kita juga sedang berjuang ya di jalan kita masing-masing kayak gitu. Bentar ini masih record nggak ya? Oh masih record Alhamdulillah. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau mau eh, bertanya lewat mikrofon juga boleh ya. 141. Kalau sebenarnya kalau ngomongin ini kan cerita aja ya teman-teman ya. Kalau aku pribadi bagaimana mengenal diriku ya. Salah satunya itu adalah mungkin kalau aku pribadi itu ditemukan dengan pain ya. Rasa sakit atau realita yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya seperti kalau dulu kan mungkin aku tuh ini pembelajaran teman-teman ya. Aku tuh mungkin belum bisa bertanggung jawab. Contoh kayak hal kecil aja. Pakai motor kayak gitu. Pakai motor itu sampai kecelakaan di jurang, kemudian masih masih pengen seneng-seneng dan yang lain gitu kan. Itu kan bentuk kita itu belum siap kayak gitu. Nah di situ aku pernah kehilangan kepercayaan orang tuaku dan membuktikan bahwasanya kita itu sudah tidak seperti itu lagi tuh panjang banget prosesnya. Aku membuktikan di bahwasanya ya aku nggak seperti mereka yang dulu. Itu panjang banget. Sampai diungkit-ungkit kesalahan tuh orang tua Masya Allah tabarakallah itu nikmat ujiannya luar biasa ya. Tapi sembari kita memperbaiki diri, kemudian kita menunjukkan akhlak yang baik. Dan alhamdulillah kepercayaan itu aku dapatkan lagi dan sangat kujaga gitu supaya apa? Supaya orang tua itu yakin bahwasanya kita itu siap di poin-poin seperti itu, guys. Ya itulah banyak lah hal-hal yang lain kayak gitu. Kak, saran karena yang nanya kayaknya itu mulu, coba disebutin nama statusnya. Mau kayak gitu? Nggak usah deh kayaknya. Kan teman-teman di sini insya Allah dengar semua ya. Mungkin teman-teman ini hanya menyimak atau seperti apa nggak apa-apa kok. Yang nanya-nanya itu juga nggak apa-apa. Tapi thank you so much Kak Nesha sarannya. Di sini kan ada 12 orang ya. Ada Kak Nesha, ada Kak Umi, ada Kak Nisa, ada Kak Popi, ada Kak Nah, ada Kak Safitri, ada Kak Anur, ada Kak Alena, ada Kak Sinita, ada Kak Sherin, ada Kak Nindi. Wah ini penasaran gimana ya caranya agar teman-teman cowok itu bisa gabung juga di sini ya. Tapi nggak apa. Ini harus ada satu pembahasan yang relate ke mereka. Gitu. Masalah tanggung jawab ya. Laki-laki itu perlu membuktikan dirinya itu yang paling utama itu ke internal keluarga sih Kak. Karena kita itu dinilai siap atau enggaknya itu dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan diri kita dulu. Emosi kita, bagaimana kita bisa bertanggung jawab, bagaimana kita bisa memberikan kasih sayang, bagaimana kita belajar, bagaimana kita bisa menjadi imam yang baik kayak gitu. Karena orang keluarga nilai pasti. Ya meskipun nggak bisa sesempurna itu ya Kak ya. Tapi setidaknya kita sudah menunjukkan progres. Tuh, jangan kosongan banget. Bentar. Waktu kita tinggal 15 menit lagi teman-teman ya. Gitu ya. Tapi menurut teman-teman, kalau wanita sendiri itu dia selesai dengan dirinya itu seperti apa?
Mungkin teman-teman bisa kasih pandangan di kolom komentar ya. Tadi kan kalau kita bahas tentang laki-laki itu selesai dengan dirinya itu seperti ini ya. Nah, tapi kalau perempuan, di POV teman-teman semua yang ada di sini, itu konteks dia selesai dengan dirinya itu seperti apa? Atau kalau nggak mau ngetik, boleh mikrofon, teman-teman. Raise dulu tapi. Gitu, menurut teman-teman apa tuh? Kira-kira kalau teman-teman perempuan itu udah selesai dengan dirinya itu seperti apa? Apakah ada yang perlu dikuranginya? Atau ada yang dia improve? Atau ada yang dia tambahkan? Seperti itu? Atau ada pandangan-pandangan yang bertumbuh? Kira-kira apa faktor yang bisa menilai bahwasanya seorang perempuan itu udah selesai dengan dirinya sendiri? Gimana pandangan teman-teman? Oke, dari Kak Popi selesai kejar karir, puas pergi kemanapun. Ada lagi guys? Oke, ada lagi guys? Silakan ditambahkan. Apa sih faktor-faktor yang meyakini bahwasanya kita sebagai seorang perempuan itu udah selesai nih dengan diri kita. Terus kita siap untuk melangkah ke pernikahan. Gitu. Ini menarik ya. Kalau dari POV perempuan sendiri seperti apa? Kalian-kalian. Memang perempuan itu adalah makhluk yang Allah ciptakan itu unik menurutku ya. Dengan segala dinamikanya, ya kita sebagai laki-laki itu perlu memahami bahwasanya ya Allah menciptakan perempuan itu dengan yang seperti ini, yaitu. Dengan seperti ini maksudnya itu adalah dengan kita perlu untuk memberikan perhatian lebih, dengan kita perlu untuk memahami bagaimana dia bertumbuh dari kecilnya hingga saat ini, gitu. Bagaimana kita bisa mengisi tangki cintanya. Oke, kalau dari Kak Popi tadi selesai kejar karir ya, kemudian pos pergi kemanapun. Soal karir ini mungkin itu bisa jadi salah satu ya. Uh, ada yang berpikir bahwasanya, oh kalau aku udah jadi ASN atau apa, kayaknya ini salah satu udah siap ya. Itu juga bisa kok Pak. Kemudian puas pergi kemanapun. Nah ini laki-laki perempuan nih bisa masuk semua ya. Puas pergi kemanapun dan segala macam kayak gitu. Nah ini ada Kanisa ya. Aku coba balik ke Kanisa dulu ya. Silakan Kanisa. Boleh Boleh Kanisa? kan itu? Oh iya Kak. Makasih sebelumnya kesempatannya Kak Reki. Kalau menurut aku pribadi, ciri-ciri wanita yang udah selesai dengan dirinya yang pertama, dia nggak lagi cari validasi dari orang. Kemudian dia tahu apa yang dia butuhkan, bukan sekedar apa yang dia inginkan. Kemudian dia bisa sendiri tanpa merasa kesepian, tapi tetap terbuka untuk ditemani. Selanjutnya dia juga tidak reaktif, lebih banyak memahami daripada membalas. Dan dia bisa menjaga batasan tanpa harus menjelaskan ke semua orang. Gitu sih Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kanisa atas pandangannya. Ya, Ya kelima, sama-sama Kak. kelima tadi betul guys. Itu bisa jadi salah satunya itu yang memang diPOV-kan dalam Islam ya teman-teman ya. Bahwasanya ya kita nggak perlu validasi ya, bahwasanya kita itu selesai atau enggak. Tapi ada progres yang bisa dilihat. Kemudian juga tadi eh, terbiasa atau ini ya bisa dalam kesepian ya, tapi terbuka juga jika ada yang mendampingi. Tuh. Itu dalam hal perbaikan diri ya atau belajar dan lain-lain seperti tadi. Jalan-jalan juga iya. Kadang kan kita sebelum menikah itu ingin ada mimpi ya yang perlu kita penuhi ya. Jalan-jalan itu bisa juga jadi wishlist sebenarnya. Mimpi untuk kita itu kita udah selesai nih ke tempat A ke tempat B ya udah berarti kita tinggal menikmati waktunya bersama keluarga seperti itu. Cuman kalau dari POV Islam tadi betul yang Kak Nisa sampaikan ada beberapa part ya yang aku pelajari bahwasanya salah satu kesiapan perempuan itu bahwasanya dia selesai dengan dirinya adalah dia itu siap menjadi seorang ibu. Gimana faktor siap menjadi seorang ibu tadi? Dia udah mempersiapkan dirinya ya dengan pembelajaran,
Dia juga udah belajar tentang fikih pernikahan. Dia juga udah coba belajar untuk menjadi wanita yang menenangkan. Kemudian dia juga belajar untuk menjadi seorang ibu yang sebaik-baiknya ibu untuk anaknya dengan versi ia sendiri kayak gitu. Dan juga bagaimana dia meneladani kisah-kisah istri-istrinya para nabi dan istri para sahabat supaya menjadi pembelajaran. Ketika Allah timpa ujian yang sama atau ujian yang mendekati, dia bisa tetap bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, atas apa yang telah suaminya berikan, atas rezeki yang suaminya berikan dan Allah berikan, atas karunia anak yang Allah berikan. Semuanya Allah berikan. Cuman tadi faktor-faktor tadi betul, Kak. Faktor-faktor tadi adalah faktor-faktor pendukung. Bagaimana kita itu udah bisa menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Karena sebenarnya sebelum menikah pun kalau memang ada wishlist dream yang perlu kita checklist, nggak apa-apa, lakuin aja dulu. Supaya kita itu eh, selesai ya dengan satu bagian, kemudian bisa masuk ke bagian-bagian lainnya. Khususnya bagian berbagi atau merasakan atau berbagi kebahagiaan dengan orang-orang sekitar kita, khususnya suami anak kita. Kayak gitu. Dan ini proses belajar yang panjang ya. Namanya pernikahan itu kita proses belajar. Kita 5 menit aja ya teman-teman ya. Belajarnya itu panjang banget. Maka dari itu perlunya pemakluman, perlunya kasih sayang, perlunya kita memahami bahwasanya agama ini adalah agama kasih sayang teman-teman. Agama yang memberikan kita penguatan. Agama yang memberikan kita bagaimana menjadi pasangan yang terbaik. Tentunya bukan untuk manusia, tapi untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita amanah mendidik anak kita, bagaimana kita amanah kepada diri kita sendiri, bagaimana kita amanah kepada sosial kita, bagaimana kita amanah kepada istri dan suami kita. Dan itu semua part-part yang masuk di dalam bagian bagaimana kita selesai dengan diri kita. Laki-laki perempuan semuanya berlaku. Karena tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Tapi tidak ada sempurnaan. Kita itu akan terus belajar. Makanya carilah pasangan yang bisa belajar bareng-bareng. Bukan menjadi otoriter ya. Menjadi semuanya itu dia selalu yang benar, enggak. Tapi ada sisi diskusi di situ. Sisi diskusi untuk menentukan arah keluarga ini seperti apa. Meskipun laki-laki itu adalah nahkoda, tapi tentukan tiang-tiangnya, kemudian yang menampung anginnya, itu kan dibersamai oleh perempuan. Makanya laki-laki yang hebat itu kalau teman-teman lihat, laki-laki yang dia itu sukses dunia dan akhiratnya, tentunya di sampingnya ada perempuan yang sangat hebat. Hebat itu apakah harus jadi yang terkenal di TV? Enggak. Tapi hebat itu adalah yang memberikan dukungan secara psikolognya, secara harfiahnya dan nilainya kepada laki-laki. Dan juga begitu pun laki-laki kepada perempuan yang menguatkan, yang memberikan rasa aman, ya enggak? Yang tentunya bisa menjadi kawan, yang menjadi tempat cerita, yang bisa menjadi tempat ketika si perempuannya kesel ya dia cerita ke suaminya gitu. Dan suaminya juga harus memahami cara memberikan respon yang baik kepada si istri, kemudian menasehatinya dengan baik, memberikan ilmu-ilmu dengan cara-cara yang atau cara-cara yang baik kepada istrinya atau waktu-waktu yang baik kepada istrinya. Jadi laki-laki juga harus belajar terus. Termasuk perempuan pun harus belajar terus. Karena kita inginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah kayak gitu. Siapa tahu keluarga kita ini bisa menjadi keluarga pionir ya di dalam Islam ini sendiri. Seperti itu teman-teman. Dimulai dari kita sebagai orang tua atau kita yang akan menjadi calon pasangan. Waktu kita 5 menit lagi teman-teman. Nanti dalam 21.57 aku akan closing statement sedikit ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa jadi ini teman-teman ya, bisa jadi ilmu ya teman-teman ya. Oke, ada dari Kak Na juga merasa cukup untuk hal apapun, tapi tetap berdoa meminta yang terbaik dari Allah untuk kedepannya. Betul Kak. Kemudian dari Kak Sherin juga ya. Ciri-ciri wanita yang udah selesai dengan dirinya sendiri, mungkin dari dia yang sudah mengenal dirinya dengan baik, kelebihan ataupun kekurangannya. Dia juga sudah tenang secara emosionalnya, tidak meledak-ledak kalau ada masalah, punya arah hidup yang jelas, punya tujuan. Dalam hubungan juga dia lebih fokus ke kita bisa jadi apa bersama.
Bukan kamu harus jadi apa buat saya dan selalu menjadikan agama sebagai pegangan. Mungkin itu menurut saya wanita yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yaps, betul. Ini salah satu contohnya ya Kak ya. Salah satu contohnya adalah dengan bisa memperbaiki kekurangan kita. Misalnya dulu kita sebelum menikah kita tantrum. Bagaimana kita mengurangi hal tersebut atau mengenali diri kita dulu deh dengan baik. Kita itu apa sih? Plus kita apa, kekurangan kita apa? Kira-kira hal yang menjadikan kita itu PR bagi suami itu apa? Kayak gitu. Dan begitu pun laki-laki. Thank you Kak Sherin, Kak Na, dan lain-lain ya udah ngasih pandangan ya. Kayak Kak Popi Septasari. Karena kenal cowok dan dia mengaku patriarki. Jujur dia takut banget dapat begitu. Patriarki itu kalau dari pandanganku ya teman-teman ya, ada sesuatu hal atau trauma kecil semasa kecilnya ya yang mungkin dia pernah rasakan sehingga sosok kepemimpinannya atau sosok ketika dia berbicara itu dulu banyak diremehkan. Jadi ketika dia memiliki pasangan dia pengennya itu semua itu didengarkan, pengennya itu semua putusannya itu diturutin, pengennya itu semua putusannya itu dianggap benar. Nah mungkin itu ya salah satu akibat dulu pernah diremehkan. Dan ketika dia tahu bahwasannya laki-laki itu adalah pemimpin ya para perempuan, dia melampiaskan itu di keluarganya kayak gitu. Nah, mungkin itu salah satu sebab ya teman-teman ya. Tapi perlu kita lihat lagi latar belakang bagaimana dia dididik oleh orang tuanya dan yang lain. Dan itu perlu banget teman-teman tanyain. Di dalam ta'aruf itu kita bebas nanya apapun teman-teman, sampai kita tuh yakin. Termasuk nilai apapun itulah. Kita harus jujur jawabnya teman-teman. Kalau kita bilang ya kebiasaan kita masih buruk dan kita akan coba perbaiki, kita bilang kayak gitu. Jangan dibagus-bagusin teman-teman. Karena apa? Sesi itu ya adalah memahami teman-teman. Kita itu bukan manusia yang sempurna. Kita itu pasti punya kekurangan. Nah, apakah pasangan kita itu bisa menimbang itu menjadi sebuah konsekuensi yang bisa dia tangani nanti ke depannya? Itu. Laki-laki dan perempuan pun harus menimbang. Oh, dia buruknya ini. Nanti kan ada pertimbangan nih. Oh, ini hal yang tidak boleh ditoleransi. Ini hal yang bisa ditoleransi. Misal contoh, oh ngomongin tentang pemahaman agama. Oh, ini nggak bisa nih ditoleransi. Tapi hal ini kekurangan finansial bisa ditoleransi. Nah, ini teman-teman perempuan bisa nimbang-nimbang nih. Bagian-bagian mana ya yang bisa kita masukkan dan kita toleransi dan yang tidak kita toleransi. Kayak gitu. Kita berhak untuk menilai teman-teman. Dan kita berhak juga untuk memilih. Itulah kenapa Allah memberikan cara ya, bahwasanya ini loh salah satu cara untuk kita itu mengenal orang lain. Dan dari laki-laki perempuan nggak rugi. Karena apa? Kita nggak masuk ke proses yang kayak pacaran kayak gitu ya teman-teman ya. Udah pegangan tangan, udah segala macam, sampai udah Wallahualam ya sekarang luar biasa sekali ya. Sampai kalau teman-teman mengikuti kasus yang terbaru ya, ada pelecehan dari mahasiswa ke dosennya dan yang lain kayak gitu. Nah itu yang perlu kita jaga ya. Kita perlu menjaga keluarga kita masing-masing teman-teman. Dari hal seperti itu. Mulai dari kita. Ya mulai dari kita teman-teman. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau kita ingin anak kita nggak kayak gitu, kita jangan kayak gitu. Ya nggak? Belajar kok. Rumah tangga itu belajar. Setahu belajar ya teman-teman ya. Makanya harus ada kerjasama nih antara suami dan istri. Harus ada pemakluman dan harus ada yang perlu dicapai. Supaya kehidupan itu nggak flat. Gitu. Tapi semuanya dilibatkan karena Allah. Kalaupun gagal ataupun berhasil itu semua karena Allah. Kita perlu legowo di situ. Oke, ini udah masuk ke 2159 teman-teman ya. Terima kasih ya Kak Sherin, Kak Nindi, Kak Alena, Kak Popi dan semuanya yang mungkin tadi bergabung ya sekitar 20-an orang. Karena ini juga udah malam. Dan terima kasih banyak teman-teman udah hadir di sini ya. Semoga Allah mampukan. Closing statementku mungkin seperti ini. Teman-teman semua jangan khawatir soal jodoh. Kita memang perlu berusaha, perlu berdoa dan bertawakal. Tapi ingat bahwasanya jodoh, rezeki, maut itu sudah Allah atur jauh sebelum ruh kita ditiupkan teman-teman. Tapi perlu banget kita untuk berusaha. Nah di era sekarang, Allah itu memberikan satu solusi untuk menyelesaikan era-era yang tidak baik saat ini teman-teman. Baik itu melalui hubungan yang tidak halal dan lain-lain.
Dan Allah tuh memberikan sesuatu itu yang sangat mulia. Bisa ta'aruf, bisa langsung ke orang tuanya dan yang lain. Bisa perantara dan yang lain. Itu bukan sesuatu kayak kucing beli kucing dalam karung, enggak, teman-teman. Tapi itu bentuk Allah, sayangnya Allah ke kita untuk memuliakan diri kita masing-masing, perempuan dan laki-laki. Supaya apa? Ketika pernikahan kita itu berdiri di tingkat yang sama, tingkat kemuliaan yang sama, tingkat manusia di hadapan Allah yang sama, baik itu di mata pasangan kita maupun di hadapan Allah. Maka jangan sampai kalian salah memilih, teman-teman. Jangan salah memilih pasangan. Jangan salah eh, memilih sesuatu yang akan tentunya teman-teman tahu bahwasanya kapal ini akan panjang berlayar. Maka dari itu, pilihlah sesuatu itu yang baik untuk agama teman-teman, yang baik untuk diri teman-teman, dan baik untuk keluarga yang akan teman-teman rawat nantinya. Dan jangan lupa untuk selalu meminta kepada Allah hal yang baik, teman-teman. Meminta kepada Allah supaya Allah dekatkan kita dengan seseorang yang baik pula. Meskipun orang itu nggak sempurna secara finansial dan lain-lain. Tapi ada potensial future untuk mendekatkan kita ke agamanya Allah. Seperti itu, teman-teman. Meskipun sekalipun kita ngerasa diri kita ini bukan orang yang alim ya, teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya kita mencari sesuatu yang baik. Tentunya kita tidak menurunkan standar itu. Dan kita juga harus untuk mengejar standar itu. Ketika kita ingin mencari yang baik, maka pastikan diri kita itu perlahan-lahan sudah mulai menjadi baik, teman-teman. Supaya kita itu masuk ke kadar sekufu. Dan Allah mudahkan setiap prosesnya. Maka dari itu, apapun ujiannya, apapun kenikmatannya, apapun hal-hal yang membuat kita sedih, apapun hal yang membuat kita senang, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Karena kalau kita meyakini semuanya Allah yang perintahkan, insya Allah hati kita itu akan jauh jadi lebih tenang. Dan semoga Allah permudah jalan kita semua, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk kita selalu melibatkan Allah di setiap hal yang akan kita lakukan, teman-teman. Semoga itu menjawab ya, teman-teman ya. Semoga kegiatan malam kita ini Allah berkahi. Dan semoga kita bisa bertemu di next agenda ya. Di episode Benda Diri ke-22. InsyaAllah. Mari teman-teman kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis, teman-teman. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.